model debat offline kamu bang, aduh malu-maluin. Ya debat offline kan nggak ada nangis-nangisnya bang. Kalau di sini kan ada online. Lucu gitu. Ya udah kembali. Loh, bang. Tapi kembali bisa memahami gitu. Coba kembali gimana pemahamannya coba. Coba kembali. Malu-malu. Iya malu, janganlah dipelintir. Enggak ya gini bang. Maksud gua begini loh bang. Abang nggak fair sama pernyataan saya gitu. Abang nggak sepakat gitu. Itu yang saya kurang setujunya gitu. Apa yang abang sampaikan coba pelan-pelan? Yang saya sampaikan ini jangan ketawa-ketawa nih. Kalau sendiri mah berak loh. Ya terserah gua lah, muka-muka gua, lu yang protes gimana? Terserah gua, mulut-mulut gua. Iya, sikit apa-apa. Semua mulai berbahasa roh. Koraba takaraba sekeraba karaba sekeraba yaraba sekeraba baraba sekeraba koraba takaraba sekeraba karaba lalaba sekeraba. Coba kalau gue yang begitu, kalau nggak dinyatakan penistaan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita bang gitu. Nah, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus menyatakan hukum itu, tetapi ternyata dia tidak terkutuk karena dia bangkit melawan kemauan. Gitu. Ini Paulus yang bilang, bang. Pelan-pelan coba. Ada yang salah dengan hati saya? Salah nggak? Salahnya di mana? Coba salah. Saya. Salah. Kenapa tiba-tiba ngomong kebangkitan, orang lagi ngomongin orang disalib? Sudah jelas kalau kutuk itu nggak mampu melawan segala sesuatu. Kalau sudah kutuk ya udah kutuk. Kenapa dia bisa? Saya tanya deh, Anda setuju nggak di sini bahwa yang terkutuk adalah Yesus? Di mana tertulis Yesus di sini? Ini Kristus. Di mana tertulis Yesus? Ini Kristus. Enggak, pernyataan terkutuknya. Nih, Yesus Kristus telah membuat ini. Apa itu? Ya ini yang terkutuk. Aduh, jangan separuh-separuh dong kalau baca. Bukan separuh-separuh. Ini di sini loh. Kristus di sini siapa? Atau ini Kristus yang lain? Kristus telah menebus kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan? Paham nggak di situ sampai situ? Paham. Dengan jalan? Nih, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Paham nggak di situ? Karena, yang menjadi kutuk di sini siapa? Kristus yang menjadi kutuk di sini siapa? Hukum Taurat dengan masih mikir. Yang menjadi kutuk ya karena perbuatan kita, pelanggaran kita. Iya, yang menjadi kutuknya siapa? Nggak paham banget. Jadi dari dahulu bangkit hukum Taurat itu kutuk bang bagi orang. Siapa yang mengatakan hukum Taurat itu kutuk? Coba. Nah, ini tertulis sebab ada tertulis terkutuk. Oh Paulus, ya udah kalau Paulus makanya kembali ke sini. Paulus. Lah ini kan suratnya Paulus. Aduh, tadi nanyanya di mana tertulis. Nah iya di mana tertulis kalau hukum Taurat itu kutuk? Ajaran para nabi Bani Israel ada nggak mengatakan hukum Taurat itu kutuk? Kan nggak ada. Nah kembali tetap di sini. Poten, kok susah banget ya pahamnya kayak gini ya? Tapi memang harus pelan-pelan sih, harus pelan-pelan. Ini gini bang, Kristus telah menebus kita dari kutuk, paham nggak? Dari situ. Paham. Dari kutuk hukum Taurat, karena hukum Taurat menjelaskan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Loh ketawa. Ya ketawa lah. Ketawa lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diserang bisa gue. Datang lagi.
Makanya Bang cepet jujur biar gak diserang. Terima Alif, bagaimana itu? Kamu sudah Coba. Kan Kristus Coba gimana? itu Coba telah gimana? menebus. Itu mengalihkan. Gini nih Bang, Kristus telah menebus itu. Iya. Silakan orang. Dari hukum, dari kutuk, hukum Taurat. Ini kenapa pada doubling ya sampai dua-duanya? Sebab ada tertulis. Edison, doubling. Kenapa pada doubling? Woy? Kenapa dibilang kutuk? Sebentar Bang, pelan-pelan ya. Ini kayaknya saya ngajarin bahasa Indonesia deh. Di sini kan dikatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Nih, awalnya dikatakan oleh Paulus, dipahaminya di sini, kan hukum Taurat itu kutuk, ada kutuk hukum Taurat. Ditebus oleh Yesus, kan gitu. Oke? Caranya apa? Dengan jalan menjadi kutuk. Masa nggak paham-paham kayak gini? Woi. Dengerin, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita dengan jalan itu karena kita kutuk gitu. Yang menjadi kutuk di sini siapa? Lo. Ya ampun. Yang menjadi kutuk di sini siapa? Dengan jalan menjadi kutuk. Iya, yang menjadi kutuknya siapa? Makanya dia dikutuk. Yang jadi kutuknya bukan kita Bang. Alif. Hukum. Yang menjadi kutuknya siapa? Yaitu kalau kitanya ini penyebabnya, yang menjadi kutuknya siapa? Udah lu gak ngerti-ngerti, parah, gue turun dah. Nyerah. Nah, turun. Anda udah oleng. Nangis dulu, sebelum turun nangis dulu. Kenapa orang Kristen susah kali? Sebenarnya bukan susah memahami ya, tapi nggak mau jujur. Bagaimana berlawanan antara akal sehat dengan doktrin iman? Maka akalnya itu memutar balik. Ngapain bahas Bible? Penjelasan. Ngapain? Biar sadar Kristen. Iya, kitabmu kan udah sempurna, kamu bilang. Nah, kitabmu yang tidak sempurna ini biar paham. Kan gitu. Kalau Bang, ngapain bertanya yang dikutuk siapa? Yang penting kan dia dikutuk kan untuk menghilangkan kutukan. Udah itu aja udah. Masa Bang? Ya, bukan yang penting. Kenapa tadi yang orang tadi itu nggak setuju kalau di sini adalah Yesus? Kita bukan main yang penting loh. Kita sedang membahas data. Keimanan Kristen itu kayak gitu Bang. Jadi mau ya iya, ini imannya Kristen, betul. Imannya Kristen mengajarkan Yesus terkutuk. Siapa yang dikutuk? Lah kenapa nggak mau jujur? Yesus disalibkan bukan berarti dikutuk. Harusnya Bang ini. Iya, Paulus mengajarkan Yesus yang terkutuk. Diumpamakan, perumpamannya kalau dikutuk itu dikutuk, kalau disalib dikutuk. Tapi bukan disebut. Lah iya, ajaran Kristen mengajarkan kalau Yesus itu terkutuk, kan gitu. Abang itu memaksakan Yesus itu jadi terkutuk kan. Lah ini berdasarkan Paulus. Pertama benar nggak? Menjebak. Bukan menjebak, imannya Kristen ini. Yesus itu harus terkutuk kan. Lah ajaran Kristen. Kan ini ajaran Kristen. Kutuk menghilangkan ajarannya sehingga dia dikutuk gitu. Untuk menghilangkan kutukan. Nah iya, ajaran Kristen memposisikan Yesus sebagai orang yang terkutuk. Kenapa sih ini dari tadi, dari siang 20 OTN lebih tadi ya? Ajaran. Kok kayak gini semua ya modelnya ya? Lah, aduh, Abang nggak terima dengan pertanyaan Kristen kok. Abang selalu memaksakan. Bukan nggak terima, Justru kenapa orang-orang Kristen banyak menolak ajaran Paulus itu kenapa? Siapa yang menolak? Lah, berarti Anda percaya di sini Yesus terkutuk kan? Anda percaya kan di sini? Dikutuk bukan berarti terkutuk, Bang. Terkutuk. Lah, itu kan pernyataan Paulus. Gimana sih? Nah iya, pernyataan Paulus, betul. Bapaknya orang Kristen dari tadi. Kenapa Kristennya yang nggak pede gitu loh? Hukuman masa lalu. Loh,
Abang botol kok. Iya, Kristen diajarkan oleh bapaknya yang bernama Paulus kalau Yesus itu terkutuk. Terkutuk sama dikutuk. Bener nggak? Ada bang. Hah? Abang gimana? Kehendak abang kok. Kok memaksakan kehendak? Astagfirullahaladzim. Kristen diajarkan berdasarkan pengajaran Paulus yang menjadi bapaknya orang Kristen, kalau Yesus itu adalah terkutuk. Ya terus. Udah. Ya udahlah. Buatlah. Iyalah. Ya sudah. Lah itu dari tadi. Anda aja ragu terus dari tadi. Astagfirullahaladzim. Dengerin dulu. Abang bilang Yesus terkutuk. Terus? Ya itulah ajaran Kristen yang diajarkan oleh bapaknya yang bernama Paulus, mengajarkan kalau Yesus itu terkutuk gitu. Al-Quran apa bang? Gak ada. Al-Quran kan mulia, tidak mengutuk. Berarti abang cuma mencari kesalahan Alkitab. Udah. Ya, emang Ya, jadi Anda sudah tahu kesalahannya. Gak usah dicari, emang salah gimana sih? Salahnya di mana? Oh, Anda setuju nggak? Coba, Anda setuju nggak Yesus terkutuk di sini? Bukan terkutuk, dikutuk. Terkutuk beda bang, sama dikutuk. Oh, Yesus dikutuk. Nah, pertanyaan saya berdasarkan ajaran Paulus di sini, yang mengutuk Yesus ketika disalib siapa? Yesus. Yang mengutuk Yesusnya. Bapa di sorga. Tepuk tangan. Inilah saya bilang tadi. Kristen itu memang mengimani ajaran Paulus yang menjadi bapaknya orang Kristen, mengajarkan bahwa Yesus itu terkutuk dan dikutuk oleh Bapa, tapi menjadi berkat oleh Kristen, dijadikan ajang penebusan dosa. Padahal ajaran Yesus, ajaran para nabi, ajaran Bapa di surga itu tidak mengajarkan Yesus terkutuk. Itu nggak ada. Ya udah. Inilah bahayanya. Aku juga kalau Yesus menebus dosa, ya udah. Berarti abang ngaku juga kan? Oh, di mana saya mengaku? Tadi kamu bilang Enggak. lah, jadi Enggak. Kok jadi saya? Ajaran Kristen. Kok jadi saya ngaku? statement abang tadi ngomong kayak gitu gimana? Yesus menebus dosa manusia. Bang, kalau diskusi jangan keroyokan bang, jangan bawa gugupnya bang, jangan keroyokan. Ya udah, pertanyaan abang tadi itu gimana? Kalau saya sepakat ajaran para nabi Bani Israel, yang terkutuk itu adalah Yudasnya yang menerima suap, bukan Yesus. Nah, itu kan pandangan Al-Quran beda kan? Jadi ngapain kita Bukan, bahas? pandangan Bible. Perjanjian lama, Kita kan tadi bahas. sudah dibacakan. Berarti kan nggak ada bang, beda jauh. Loh, Kisahnya beda. Anda nggak setuju? Saya Kayak tanya. langit dan bumi. Jadi mau Nih, didebat gitu. oh berarti ajarannya kitabnya Torah Musa dengan ajarannya Kristen antara langit dan bumi. Ya enggak Di lah. sini dikatakan terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Al-Quran yang nggak ada hubungan sama Musa. Ya nggak ada. Makanya dengan Bible juga nggak ada hubungannya kan? Karena berlawanan. Jadi kenapa di Coba. Al-Quran ditulis tentang Musa? Loh, kok di Al-Quran tentang Musa? Bukan, kitab Anda sendiri aja yang kalian cetak itu satu sama lain berlawanan. Saya setujunya dengan ajaran ini. Penerima suap itu terkutuk, bukan korbannya. Iya toh? Itu kan kisah yang masa lalu bang. Dulu kan orang yang paling berdosa itu menerima suap. Loh, jadi Anda nggak setuju ajaran ini? Anda nggak setuju? Ya setuju. Ya penerima suap ya harus dikutuk lah. Nama kan berdosa. Kenapa masuk agama Kristen jadi Yesus yang terkutuk? Tuh, kok abang bandingkan sama ayat itu kan nggak Ya nyambung. kan ini kitab Anda, Bang. Lah, itu kisah apa itu? Menerima suap itu.
Ya tentang orang terkutuk yang menerima suap. Aduh, monggo lah Bang Glenn. Capek aku bolak-balik terus. Silakan. Aku tanya, emang Yesus lo suap? memang kita menghadapi noten ini ya, memang harus sabarlah. Sekarang begini, Andreas, ku bilang sama kau, Andreas terkutuk kau, terima nggak kau? Ya nggak terima lah. Nggak terima. Inilah kalian. Inilah kalau untuk ke kalian nggak terima, tapi kalau menghinakan Yesus senang kali kalian, semangat kali kalian. Memanglah kalian. Aku bilang kau terkutuk nggak terima kan? Itu Tuhanmu kayak gitu juga, terkutuk Yesus. Menghinakan gimana? Loh, kan tadi kan ku katakan terkutuk, ku bilang kau nggak terima. Itu Yesus dikatakan gitu, terkutuk Yesus. Itu kan? Ya kan memang itu tertulis. Diulang lagi. Loh, kan memang tertulis. Nah, sekarang kau dikutuk nggak mau, Tuhanmu dikutuk kau mau. Memang apalah aku rasa kalian ini ya. Aduh, parah kalian. Sama juga kayak Bunda Maria, nggak ada tertulis di dalam ketuhanan. Kita nggak perlu terlalu. Iya, tapi terkutuk. Kau saja pun nggak mau dikatakan terkutuk. Kau aja kan nggak terima dikatakan terkutuk kan? Itu Tuhanmu dikatakan terkutuk. Nggak kau bela. Kau biarkan. Beda, bro. Kau biarkan Tuhanmu terkutuk. Ya Tuhan kan memang berkorban. Iya, kau gini loh. Tuannya. Gini loh. Enggak, kenapa kau menolak ketika aku bilang terkutuk? Emang kalian berkorban untuk Tuhan kalian? Enggak, sekarang aku bilang terkutuk kau Andreas. Kenapa kau marah? Ngapain aku marah kalau aku nggak berdosa? Tapi kau bilang tadi nggak terima aku katakan kayak gitu samamu. Ya ngapain aku marah kalau nggak berbuat dosa? Ya terima nggak aku bilang kayak gitu? Kau terkutuk Andreas. Ya kalau aku buat dosa ya aku terima lah. Kau terima? Ku kutuk kau jadi batu, ngopo? Kemal gundang. Dari mana pula kau jalan kau mengutuk? Yang namanya kata terkutuk itu untuk iblis, untuk yang nggak benar, nggak pernah ada yang nilai positifnya kata terkutuk itu. Ya, makanya di situ kami meluruskan. Masa kalian menerima ya, Tuhan dikutuk? Apa sih kalian ini di mana akal kalian gitu loh? Masa Tuhan terkutuk kalian terima, kalian imani? Gimana sih itu? Itu kata-kata terkutuk itu ditujukan kepada iblis. Artinya nggak ada dosa. Kata-kata terkutuk itu ditujukan kepada iblis, bos. Ya kan memang Yesus gak berdosa. Ya harus dimana? Enggak, sekarang ini poinnya. Kata-kata terkutuk itu ditujukan kepada iblis. Apakah kamu mau punya Tuhan iblis? Ya enggak lah. Itu kan ya udah, makanya di sini kami meluruskan. Ustaz Ali itu meluruskan itu kan kepada kalian. Ayo, ayo. Karena menghilangkan kutukan. Gimana? Ayo. Apa? Dikutuk karena menghilangkan kutukan. Kutukan apa yang rupanya terjadi? Emang kau gak punya dosa? Kutukan apa rupanya yang terjadi sehingga dihilangkan? Kutukan apa yang terjadi saat itu? Kau gak punya dosa? Enggak, aku tanya, kutukan apa yang terjadi saat itu? Gini. Itu yang tertulis ya, di situ. Terkutuk bukan digelitikin, terkutuk. Kalau digelitikin ya tertulisnya pasti digelitikin. Tapi kan itu tertulisnya dikutuk. Gimana sih? Kami mau menyelamatkan kalian. Mau menyelamatkan kalian. Sebenarnya malasnya kami diskusi sama kalian kayak gini lah. Naik tensi, naik asam urat, penyakit yang ada. Malas karena kau. Makanya hanya saja masalahnya Bibelmu itu, di dalam Bibelmu itu mencuri punya umat Islam dan mengganggu agama kami. Itu loh masalahnya. Kalau nggak ganggu kami nggak mau campurin, malasnya. Yang duluan datang. Malas. Nggak usah kau cerita duluan datang. Sekarang kalau jadilah kalian Kristen sejati. Jangan pakai istilah-istilah umat Islam. Jangan kalian pakai Tuhan umat Islam. Udah. Mau kalian menuhankan hantu, mau kalian menuhankan pohon pisang, nggak urus sama kami. Kalau kalian tidak menggunakan mengganggu kami, itu aja selesai, bos. Kalau kalian nggak mengganggu kami, mau mati kalian nggak urus kami. Sebagaimana kami juga nggak pernah diskusi sama Hindu dan Buddha. Donita semua. Malas ya diskusi sama kalian kayak gini. Itu kau bilangi. Apa? Kau bilangi. Apa? Itulah kau tegur sana sama ustadz itu. Apa urusan sama ustadz, orang Bibel kau yang maling kok? Loh, maling dari mana? Kau buktikan dulu mana maling. Kita punya mana? Allah itu dari mana datangnya? Allah itu dari mana datangnya? Dari roh. Kata Allah di dalam Bibelmu itu dari mana datangnya? Allah itu nama Tuhan.
Kejadian 1 nomor 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Dari mana datangnya Allah ini? Dari mana? Kok tanya pula yang menciptakan Allah siapa gitu? Dari mana kata Allah? Aku bicara kata Allah di dalam Bible kalian itu dari mana datangnya? Yang ciptakan Allah siapa? Aku nggak membicarakan hakikatnya. Kata yang tertulis di dalam Biblemu ada kata Allah di situ atau nama Allah itu dari mana datangnya itu? Kok dari mana datangnya? Lucu. Oke, baik. Sekarang kita buktikan. Siapakah ya? Yesus mengatakan hukum terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Hukum terutama kata Yesus adalah mengesakan Tuhan. Satu-satunya, tunggal. Pertanyaannya, siapakah Tuhanmu yang satu-satunya itu Andreas? A Allah, B Yesus. D Yesus. Ya Allah lah. Ya, bukan Yesus. Yesus kan datang ke dunia. Baru mati kita yang betul lah. Allah Yesus. Jawab. Aku nggak paham. Aku nggak paham. Pertanyaannya, yang satu-satunya tunggal, yang Esa, oke? Satu-satunya. Andreas ini adalah anak tunggal, anak satu-satunya dari ayah dan ibunya. Nah, pertanyaan saya, siapakah Tuhanmu yang satu-satunya itu? Allah Yesus. Pemahamanmu. Itu kan pemahamanmu. Aku bertanya ini bukan memberikan pemahaman. Bertanya, siapakah Tuhanmu yang tunggal itu? Apa aja? Siapakah Tuhanmu yang tunggal itu? Ya Tuhan Allah lah. Bukan Yesus. Bukan Yesus kan? Iya berarti bukan Yesus. Yesus kan diturunkan. Macet bos. Itulah. Makanya kami meluruskan di sini. Yesus itu firman yang jadi manusia. Enggak tanya aku yang namanya tunggal itu apa? Ngapain kau tanya Yesus Tuhanku kalau enggak? Yang namanya tunggal itu apa? Satu-satunya. Ini Tuhan kau macam tersangka, macam terdakwa atau macam terdakwa. Satu-satunya nama yang menggunakan alias itu terdakwa, tersangka. Andreas alias karya ini Yesus alias Elohim alias Yahweh alias Firman alias banyak kali, nggak pening. Itu kan bahasa. Kok bahasa? Itu kan sebutan. Alias semua. Coba kau pergi ke kantor lurah, ke kelurahan. Apakah ditanya kau di kelurahan aliasnya nama siapa? Andreas alias. Ada nggak ditanya? Nggak ada. Alias itu hanya ditanya ke dalam terdakwa, tersangka. Kepolisian macam tersangka Tuhanmu, tengok. Alias Yesus, alias Elohim, alias Firman, alias Yahweh, alias Adonai, alias banyak kali lah. Ya itulah keperkasaan Tuhan kami, bisa jadi apa aja. Perkasaan kok perkasa dipukuli kok diam aja perkasa. Itu kan fisiknya, jasmaninya. Fisiknya jasmaninya dipukuli. Kalau kuasa itu dipukuli mau dimanapun dia nggak mempan dipukuli. Aja kau. Itu memang harus bodoh memang. Apa yang nggak ngerti? Kau nggak ngerti tentang konsep Kristenan. Siapa bilang nggak ngerti? Tuhan kau kan dipukuli kan, nggak melawan kan? Ya kan? Itu kau bilang kuasa. Ya melawan dia sama aja. Lebih hebat aku lagi daripada Tuhan kau. Aku pernah dikeroyok 2 berantem, menang gitu kok. Itu kan Tuhan secara jasmani, bukan secara rohani. Aduh man. Ya kau memang gak terima. Emang yang dipukul kalau berantem yang dipukul rohnya rupanya. Kalau berantem yang dipukul itu rohnya. Kalian kan cuma nyari kesalahan orang aja. Enggak ada nyari kesalahan. Tadi kami di sini meluruskan. Awalnya meluruskan. Pantaskah kalian menuhankan Tuhan terkutuk? Gitu loh. Untuk kalian renungkan. Jangan kau bawa kebencian. Kalian Kristen ketika diskusi jangan kalian tanamkan kebencian terhadap Islam. Apapun yang kami sampaikan kalau didasarkan kebencian pasti nggak akan pernah terima. Pasti ribut bos. Pasti ribut. Buang kebencian dulu tuh. Diskusi ini netralkan diri. Buang kebencian bos. Ya. Buang kebencian itu yang sudah memang sulit ya doktrin. Doktrin kalian itu ketampol dengan Bible kalian sendiri. Ketampol dengan Bible sendiri doktrin kalian. Ketampol kok, aku tetap yakin. Ya buktinya Biblemu dengan doktrinmu ketampol nih. Kau nanya aku jawab. Mana? Ya itu tadi terkutuk Tuhanmu. Lah, kan udah dibilang dia nggak terkutuk, dia menghilangkan kutuk. Kau nggak sekolah kau nih? Sekolah kau? Nah, berarti kau nggak terima kan? Buta huruf kau berarti. Kau Kristen semua yang buta huruf kau tengok nih. Dia menuduh kami Nabi kami buta huruf. Ternyata Kristen semua buta huruf, nggak bisa baca. Kau nggak terima. Ya buta huruf kau. Tadi tertulis dengan jelas kayak itu terkutuk. Kau nggak terima buta huruf kau berarti.
Ayat yang ada juga untuk menghilangkan kutukan. Ya udah jadi jelas lah. Apa menghilangkan kutukan? Emang kutukan apa yang terjadi saat itu? Emang kutukan apa yang terjadi saat itu? Manusia kan jatuh dalam dosa. Kutukan apa yang terjadi saat itu, aku tanya. Sehingga untuk dihilangkan gue bilang. Kutukan apa? Manusia kan udah jatuh dalam dosa. Kutukan apa ya, dengar ya. Oke, manusia sebentar. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Kita buktikan. Sehingga kemuliaan Allah itu hilang dari manusia. Baik. Oke, kita buktikan tentang dosa itu ya, dosa kutukan itu ya. Oke, siapakah yang menyatakan tentang dosa waris? Sedangkan Tuhanmu mengatakan tidak ada dosa waris. Yeskiel 18:20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Itu dalil pertama ya, tidak ada dosa waris. Dalil kedua, Kejadian 2 nomor 17. Tuhan berfirman, janganlah kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari kau memakannya pastilah engkau mati. Kejadian 3 nomor 3. Jangan kau makan buah itu, Adam dan Hawa, nanti kau mati. Tuhanmu mengatakan, dengar dulu, sabar. Itu kalau nanya sendiri, jawab. Tunggu dulu, kita buktikan tadi tentang dosa waris. Sabar ya. Jadi Tuhanmu mengatakan sebab makan buah itu konsekuensinya adalah mati. Oke? Jadi siapa yang mengatakan dosa menjalar? Roma 5 nomor 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Paulus yang menyatakan, Paulus yang menyatakan akibat makan buah itu dosa menjalar kepada seluruh manusia. Ini pernyataan Paulus. Akibat makan buah itu dosa menjalar kepada seluruh manusia. Sedangkan tadi Tuhanmu mengatakan akibat makan buah itu Adam mati. Tidak ada Tuhanmu mengatakan akibat makan buah itu dosa menjalar kepada seluruh manusia. Pernyataan Pauluslah yang menciptakan itu sehingga terjadinya penyalipan. Sekarang buktikan, apakah ada Tuhanmu mengatakan juga seperti yang disampaikan Paulus tadi? Adakah kira-kira? Mati. Adakah? Mati kan pertanyaannya, itu adakah Tuhanmu mengatakan juga seperti itu? Kau nanya, aku jawab. Aku bertanya, kau sama cek kau. Aku bertanya, adakah Tuhanmu mengatakan atau Yesus mengatakan sama seperti Paulus akibat makan buah itu dosa menjalar kepada seluruh manusia? Adakah? Adakah? Jawab lu. Jawab. Itu udah kau jawab. Aku bertanya, adakah Tuhanmu atau Yesus mengatakan akibat makan buah itu dosa menjalar kepada seluruh manusia? Yesus bilang mati kan? Kamu tahu nggak apa mati itu? Arti mati itu? Tuhanmu yang mengatakan akibat makan buah itu konsekuensinya adalah mati, bukan dosa menjalar. Kehilangan nyawa. Bukan dosa menjalar. Kontradiksi nggak ini kira-kira? Kontradiksi nggak? Kehilangan nyawa. Dua ayat ini kontradiksi tidak? Roma 5 nomor 12 dengan Kejadian 2:17. Kejadian 2:17 Tuhanmu yang mengatakan, di Roma Paulus yang mengatakan. Berbeda nggak nih pernyataannya? Berbeda nggak kira-kira? Beda, aku akui beda. Beda, baik ya, beda. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah yang mau kau ikutin? Tuhanmu atau Paulus? Semua berhubungan. Ya ada dua lah, aku ikutin, gimana sih? Tapi kalau berbeda, tadi kan berbeda di sini. Sekali lagi, akibat makan buah itu Tuhanmu mengatakan mati, bukan dosa menjalar. Paulus mengatakan akibat makan buah itu dosa menjalar. Kan beda konsep, bro. Iya, makanya mana yang mau kau ikutin? Dua-duanya berbeda. Mana yang mau kau ikutin? Paulus atau Tuhanmu? Ya dua-dua lah. Cemana dua-duanya? Di mana ada Tuhanmu mengatakan dosa menjalar akibat makan buah itu? Jujurlah kau diskusi, bos. Iya, kan aku nanya, dua-dua lah aku dukung. Memang berbeda, tapi jujurlah ini. Kau tadi sudah mengatakan berbeda. Sekarang kau ikuti dua-dua. Bagaimana dua perbedaan itu kau ikutin? Ya dua-dua lah aku ikutin, gimana ya? Tapi berbeda kau bilang. Cemana kau mengikuti perbedaan? Di mana perhubungannya? Di mana perhubungannya? Di mana perhubungannya? Mana hubungannya?
Coba kau jelaskan gimana hubungannya? Ya berhubungan lah. Mana berhubungannya di mana? Itu kan pernyataan Tuhan waktu Adam Hawa di Taman Eden. Iya, akibat makan buah itu. Dengar ya. Konsekuensi akibat makan buah itu Adam dan Hawa mati. Itu kata Tuhanmu. Sedangkan Paulus mengatakan akibat makan. Dengar dulu makanya kau biar paham. Sedangkan Paulus mengatakan akibat keturunan. Masih kau jangan longor. Jangan longor. Jangan neutralisasi aja kau. Kayak gitu. Bang Blender santai. Ya sementara keturunan Adam belum ada. Mau gimana mau ngomong? Jangan. Paham nggak kau? Ini berbeda. Tadi kan kukatakan Tuhanmu mengatakan akibat makan buah itu mati. Nggak bisa. Paulus mengatakan akibat makan buah itu dosa menjala kepada manusia. Berbeda nggak ini? Berbeda nggak ini kira-kira? Kamu menjelaskan segala sesuatu. Pertanyaan aku berbeda nggak ini? Bang Blender. Berbeda nggak kira-kira? Hah? Jujur kalian dulu jujur. Berbeda. Berbeda kan? Nah, kalau berbeda, mana yang benar? Kau ikutin perkataan Tuhanmu atau kau ikutin perkataan Paulus? Kok? Itu namanya memisahkan harus paham konsepnya dulu. Aduh, kamu bisa ngejelasin. Kalau kau ikutin perkataan Tuhanmu, berarti tidak ada dosa waris dan tidak ada penyalipan. Tapi kalau kau ikutin Paulus, berarti kau mengikutin penyalipan dan kau menerima dosa waris. Tinggal itu aja. Mana mau kau ikutin? Menerima dosa waris. Tinggal itu aja. Mana mau kau ikutin? Kau boleh ngatur iman kami. Gak urus kami, yang penting udah kami sampaikan. Mampus kau itu masuk neraka kau. Udah, yang penting udah kami sampaikan. Mau kau masuk neraka mau apa gak urus, yang penting udah kami sampaikan. Paham kau? Udah, gak urus kami, yang penting kami udah sampaikan. Janganlah kebodohan. Makanya 1 Korintus 4:10 kami bodoh karena Kristus. Tolol. 2 Korintus 11:17 apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Makanya kalian naik di sini tidak berdasarkan firman Tuhan, melainkan kebodohan dan ketololan yang kalian bawa dengan bermodalkan keyakinan. Itu yang terjadi selama ini. Bodoh kalian tunjukkan, Bible kalian dikatakan kalian bodoh, tolol. Kalian tampilkan pula, semakin kalian buktikan. Kalian ini ya naik ke Komal ini, semakin kalian buktikan kitab kalian di depan kami. Semakin jelas kebenaran kitab kalian itu dengan tingkah kalian, karena di dalam kitab kalian itu kalian bodoh. Nah ternyata kalian naik di sini bawa kebodohan, benar berarti bodoh tolol kalian. Kau nggak terima? Ya kau nggak terima. Bukan nggak terima. Kalau aku bicara sama orang bodoh, kayak mana? Kau bicara sama orang bodoh gimana? Kau cuman mau kali kau bilang bodoh. Kitab orang. Kitabmu sendiri kau nggak peduli. Makanya jangan kau curi nama Tuhan orang. Berarti kau bodoh. Makanya jangan kau curi, jangan kau pakai nama Tuhan orang, pakai nama Tuhan sendiri masing-masing. Kau pikirin dulu keselamatan kau kayak mana? Gak perlu selamat-selamat. Kau pikirkan dulu, jangan maling kau. Jangan kau pakai Tuhan umat Islam. Kami udah jalan. Kami udah jalan. Jangan kau ganggu-ganggu. Jangan beragamalah kau dengan sejati. Beragamalah kau. Kau lah yang beragama sebagaimana agama Kristen. Jangan pernah kau usi-usi agama orang lain. Paham kau? Jangan pernah kau usi-usi agama orang lain. Catat itu. Ustaz kau itu kau bilangi. Woi, diam kau. Jangan pernah kau usi-usi agama orang lain. Silakan kau beragama kau dengan agama kau sendiri. Jangan pernah kau ganggu agama orang lain. Pede kau. Di dalam dunia Indonesia ini membebaskan untuk memilih agama, tetapi jangan pernah mengusir agama lain, bos. Jangan pernah mengusir agama orang lain. Paham kau? Agamamu. Kau yang mengusir agama kami, longor. Loh, kau yang musik ustaz. Lah lo gadi kau. Kau yang musik. Kau bilang pendeta kau suruh kemari, jangan kau. Kenapa pendeta kau gak berani kemari? Kenapa pendeta kau gak berani kemari? Kalian yang bodoh-bodoh cuma tolol kali gini. Suruh pendeta kau kemari ngadepin kami. Jangan kalian yang lor-lor ini, bodoh kali kalian tokoh-tokoh pendeta kalian. Suruh kemari pendeta kau yang paham kitab, hadapi kami. Suruh bela imannya, bilang sama pendeta kau itu, hei pendeta, jangan ngasih uang perpuluhan aja kau bilang. Kau bela lu agama kita tuh, kau sampaikan firman Tuhan kepada mereka orang Islam. Nah, levelnya itu kau. Jangan kau kayak orang longor kau nggak tahu kitab kau, tahu kau. Mana suruh pendeta kau kemari? Takut pendeta kau, nggak mampu pendeta kau kemari. Udah jago kitabmu sendiri. Udah hafal kau semua. Udah hafal aku kitab kau, udah hafal aku kitab kau. Ngapain kau ngapal kitab orang? Udah hafal, udah di luar kepala aku kitab kau, kau makanya berani kami di sini. Tawa kau, makanya pendeta kau suruh kemari.
Kau sampaikan pendeta, Pak Pendeta, agama kami masih dibahas saja, agama Kristen. Jangan nanti mualaf keluarga kami, kau salahkan Islam. Pendeta kau suruh kemari. Ya, level naik kemari pendeta, suruh naik kemari pendeta. Bela jemaatnya ini. Bela imannya, sampaikan firman Tuhan itu, jangan pengecut. Jangan taunya mendoktrin jemaat-jemaat aja, memanas-manasi jemaat aja, mengompor-ngompori jemaat aja, karena kalian takut pendeta-pendeta. Karena kalian ketakutan menghadapi kami, jemaat-jemaat lah kalian doktrin. Jemaat-jemaat itu kalian panas-manasi untuk benci sama Islam. Jahat kali kalian. Jatan lah. Ya iyalah, karena kalian nggak mampu untuk menghadapi kami pendeta-pendeta itu, makanya apa? Kebencian ditanamkan kepada jemaat-jemaat dari Islam. Merusak ibadah orang Islam. Makanya sebutkan. Nah, ya udah kau buktikan aja Allah itu dari mana datangnya. Itulah kau khotbahi. Dari mana datangnya Allah itu, Bangki? Kau nanya mau nggak bobot? Ya udah, kalau nggak bisa jawab kau turun monyet. Kau kalau jadi ini khotbah. Aku minta kami di sini mengambil hak kami. Ya, nama Tuhan kami. Kau mencuri, kau minjem punya kami, pulangkan itu. Udah minjem pulangkan, tahu diri kau. Kau udah minjem barang orang, kau pulangkan, nggak tahu diri kau. Udah minjem, kau kalau kendaraan kau pinjam gak kau pulangkan, marah gak kau? Malah kau pakai yang gak betul kendaraan itu. Kau kasih pinjam kau kendaraan motor. Udahlah gak kau pulangkan, kau rusak-rusai lagi motornya. Pakai monyet namanya itu kau. Enak aja kalian, gak bisa kalian buktikan. Kalau makanya ini ulah-ulah pendeta ini, ulah pendeta semua ini. Ditanamkan kebencian kepada jemaatnya karena dia tidak mampu untuk diskusi sama kami. Suruh dia diskusi, bela lah iman Kristen. Apa tugasnya? Makan perpuluhan aja. Ya, perpuluhan aja cuma menikmatin. Giliran jemaat gak bayar perpuluhan, muka merengut. Giliran membela firman Tuhan gak berani. Naiklah kemari. Pendetanya, bela ini jemaat-jemaat. Jangan jemaat-jemaat longor ini kau tanamkan kebencian kepada mereka terhadap kami. Jangan gara-gara kau yang gak mampu, kau korbankan jemaat-jemaat ini. Kalian pun jemaat-jemaat jangan longor kali kalian. Kalian tuh korban, kalian nggak tahu apa-apa. Suruh pendeta kalian ngadepin kami. Biar sadar, jangan mau dibodoh-bodohin. Udah tua pun dibodoh-bodohi kalian. Zaman makin canggih kok makin bodoh. Kami meluruskan sini, membenarkan, membantu kalian, malah kalian pula. Karena apa? Kalau dasar kebencian terhadap kami, apapun kami sampaikan nggak peduli, kalian tuh nggak peduli kalau udah benci. Makanya jarang kasih tai itu. Nanti giliran ini masuk ranah publik, debat ini banyak yang menyaksikan. Hei, kalian punya anak, kalian punya keluarga yang imannya belum begitu kuat. Ketika dia menyaksikan di sini, dia mendengar. Nanti suatu saat dia mualaf, dia kalian salahkan, dia kalian ancam-ancam untuk dibunuh. Kami kalian salahkan juga Islam ketika dia mualaf. Padahal yang salah itu pendetanya. Belalah iman Kristen di depan jemaat-jemaat agar jangan dombanya itu hilang. Ini kok malah lari. Kok kalian pula disorongnya maju. Ya, silakan. Segala. Segala, apa yang mau sampaikan? Mabuk kau ya? Semua mulai berbahasa roh, semua mulai berbahasa roh. Mabuk kayak gini-gini lah kualitas Oten. Kayak gini-gini kualitasnya. Makanya jelas-jelas itu ya, di dalam Bible kalian itu alkohol, minuman khamar itu dilarang, haram. Karena apa? Tuhan Maha tahu kalau kalian minum itu, efek daripada minum alkohol itu apa? Mabuk, kayak gini, kayak beler, nggak sadar, merusak akal, maka dilarang. Datang kalian menjadikan keistimewaan minum alkohol itu, menjadikan keistimewaan. Orang mati pun minum. Apa nggak rusak kalau kalian semua? Kalian tolak semua kebenaran. Babi juga kalian makan, apa nggak bersarang iblis dalam diri kalian? Kasih tahu kalian bengal. Silakan. Ya, yang Kristen, Nathan, silakan. Yang barusan naik Kristen, apa yang mau tanggapin? Silakan tanggapin. Saya Islam bang, saya Islam dan Kristen. Oh Islam, oh iya. Silakan ini tadi. Saya Kristen bang.
Silakan tanggapin terus. Apa itu? Tanggapan apa itu, Bang? Jadi apa yang kau dengar tadi? Aku bicara nggak dengar. Baru masuk aku, Bang. Aduh, ada nggak dengar tadi? Jovin atau ini Dr. Herman Purnamasari? Herman Purnamasari? Ini Bang Abno, Abno Taurus. Narasi Bang Blender tadi. Kenapa sih Tuhan, ya, Tuhan yang disembah oleh umat Kristen, kenapa harus mati terkutuk di kayu salib itu, Bang? Oi, ini tengok di bawah tuh taping tuh, jangan naik Kristen katanya. Itulah bodohnya itu kan. Kami sebenarnya nggak butuh kami diskusi sama Kristen, tau nggak butuh, sakit kepala. Tapi perlu kau ingat ya, dengan kami sampaikan berita-berita firman Tuhan ini ya, ketika tidak ada yang berani naik membantah pernyataan kami, berarti apa yang kami sampaikan adalah benar. Paham kau? Ya, ketika kalian tidak berani membantah narasi kami, berarti apa yang kami sampaikan ini adalah kebenaran. Nah, banyak yang menyaksikan, seluruh Indonesia menyaksikan. Ini masuk YouTube, seluruh Indonesia menyaksikan. Orang berpikir kalau punya akal, mereka menceritakan firman Tuhan, tapi di bawah banyak Kristen, kok nggak ada berani bantah ya? Kok nggak ada berani bantah? Berarti apa? Benar yang kami sampaikan. Jangan nanti mualaf kau marah, Sinaga. Jangan kalau nanti mualaf adik kau, keluarga kau, jangan kau marah ya. Bisa kau Bang Setaurus. Udah bisa dijawab. Ya, kenapa Tuhan yang disembah oleh orang Kristen itu mati terkutuk, Bang? Bukan mati terkutuk namanya, Bang. Di dalam, dengar lu, Bang. Di dalam terkutuk, Bang. Lain mati terkutuk. Dengar dulu. Jangan sebelah pihak dulu didengar. Pelan-pelan kita ngomong. Itu kan tertulis di Bible, Bang. Wih, pada kemana ini? Wih, nggak tahu itu sinyalnya. Saya dengerin dari tadi malah HP-nya merek Oten. Udah, Pak. Jelas apa lu ngomong aja kagak ngehe. Bang, di dalam Alkitab kami pun dia itu harus mati. Biar apa? Biar semua manusia ini tertolong dari dosa. Bukan gitu. Kata Bible dia itu emang harus mati. Biar apa? Biar dia bisa dilantik jadi Tuhan. Bang, dengar dulu, Bang, ya. Makanya dia itu dibilang Tritunggal, Bang. Kenapa? Dia itu Esa. Karena dia itu Esa Tritunggal, Esa katanya. Ngerti nggak kalian arti Tritunggal? Dengar dulu, jangan belum nyampe aku ngomong udah. Potong. Sekarang oke. Siapakah Tuhanmu yang Esa itu? Terus? Itu pertanyaan bagus juga sama aku itu. Tuhanku itu Tuhan Yesus. Yesus ya, bukan Bapa ya. Iya. Dia itu sebetulnya dia itunya Allah. Bukan, berarti dua, Yesus sama Allah. Bapak Tuhan juga Bapak. Macet. Semualah jaringan merek Oten, handphone merek Oten jadi kayak gini lah. Macet. Nah ini jangan dikasih kendor, Bang Blend. Ini jangan dikasih kendor nih. Abang Chris. Ya. Wih. Iya. Iya. Dengar kau ya. Apa? Nanti kau pasti masuk surga, Kristen, pasti masuk surga. Kalau saya mengikuti perintah
Yesus dan beriman dan tidak melakukan perbuatan yang jahat pasti masuk surga. Baik, kita buktikan. Siapa yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta mengikuti ajaran dan perintahnya, maka akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Sepakat, oke. Nah, siapa yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, konsekuensinya kemana? Ya masuk neraka lah. Masuk neraka ya? Oke, baik. Kalau begitu, semua umat Kristen masuk neraka. Siapa yang ngajarkan kalian mati pakai jas sepatu terbalik yang kiri di kanan di kiri? Silakan. Tidak ada. Dah, berarti kan masuk neraka, bos. Selesai. Terus Muslim siapa? Di mana dia? Muslim itu pakai kain kafan kalau meninggal. Selesai kan? Tadi kan sudah sepakat kita. Tadi kan sudah sepakat. Tadi kan sudah sepakat. Udah, dari jawabanmu sendiri. Jangan panik. Tadi kan kita sudah deal. Siapa yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka akan masuk neraka. Berarti semua Kristen masuk neraka karena Yesus tidak ada mengajarkan mati menggunakan pakai jas dan sepatu terbalik, ya, karena Yesus menggunakan kain lenan. Oke. Dan kemudian apakah ada Yesus mengajarkan dan memerintahkan ke gereja? Enggak ada. Yesus sunat, itu ajaran Yesus, kalian enggak sunat, berarti kalian halu untuk masuk surga, masuk neraka. Sepakat ya? Atas dasar kalian sendiri nih bos, kalian yang mengatakan halu kalian masuk surga, halu. Atas dasar jawaban kalian yang mengatakan kalau kalian itu pasti masuk neraka, bukan kami. Kalian yang mengatakan bos. Hanya mengimanin saja Yesus sebagai Tuhan, tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, masuk neraka. Yesus tidak pernah mengajarkan mati pakai jas, dia menggunakan kain lenan. Yesus sunat, itu ajaran, kalian tidak sunat. Yesus tidak pernah mengajarkan dan memerintahkan ibadah ke gereja, kalian ke gereja. Mana yang kalian ikutin? Yesus menyuruh menyembah Allah, kalian menyembah Yesus. Masuk neraka lah kalian. Makanya Matius 7:21, itulah Yesus tidak mengenal kalian. Nggak mengenal kalian, nyahlah kalian dari depanku. Kalian nanti kalau ditanya ya, kalian tanya nanti di akhir zaman nanti, siap-siaplah kalian nanti ditanya, di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan? Mencret kalian. Ya silakan, Setia. Setia, Jordan. Jonathan. Ya, malam. Silakan. Oh ini mah sebelagu sate anjing penyembah manusia sama manusia disembah ku sia dasar bolok kokok sate ontohod manusia disembah ku sia saya buka pikiran tuh buka otak tuh sate dasar sia si longor ini pulang lagi rumah mati lah longor ini mah dasar longor lu orang lu sembah lu kenapa Dar? Udah gini ya. Udah sebentar, diam dulu Jonathan, diam ya. Kalian mengenal Tuhan berdasarkan kitab. Oke? Siapakah yang membawa kitab kalian? Perhatikan ya. Yesus mengatakan waspada terhadap nabi-nabi palsu. Yesus mengatakan gitu kan. Kitab kalian dibawa oleh Paulus. Roma 1 nomor 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Galatia 1 nomor 8. Siapa? Diam dulu. Galatia 1 nomor 8. Siapapun yang datang kepada kalian dengan memberitakan Injil selain daripada Injil kami, walaupun malaikat dari surga, maka terkutuklah dia. Oh, gila Paulus nih. Tidak ada yang boleh membawa Injil lain lah. Bahkan malaikat dari sorga pun apabila memberitakan membawa Injil dikutuk sama Paulus. Gila Paulus ini, siapa ini dia nih ya? Dan sekali lagi ya, siapapun yang datang kepada kalian, udah tunggu dulu kau, udah berarti Paulus lah yang membawa kitab kalian ya, dari Kejadian sampai dengan Wahyu, karena Injil Allah semua. Udah
Filipi 1 nomor 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Itu ya dalil salah satu pernyataan Paulus. Pernyataan Paulus yang kedua, 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Dah, itu dari Paulus ya. Berbantahan. Kemudian di 1 Korintus kita buktikan lagi. Kau diam dulu. Matius 23 nomor 13. Dengar dulu, Matius 23 nomor 13. Apa kata Yesus? Banyak ayat Yesus mengatakan celakalah. Dari Matius 23 nomor 13 sampai dengan 29, Yesus mengatakan celakalah, mengecam. Celakalah kau hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kau adalah orang munafik. Celakalah kau hai ahli Taurat. Di Matius 23 nomor 13, di situ dikatakan Yesus, hei orang-orang Farisi, kaulah penyebab, kaulah penghalang manusia untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kaulah telah menyesatkan manusia untuk masuk ke dalam neraka. Kaulah membawa manusia tersebut ke dalam neraka. Sedangkan kau sendiri tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus. Banyak ayatnya mengatakan bahwasanya orang Farisi itu telah menyebabkan manusia menghalangi masuk ke dalam kerajaan surga. Oke, itu kata Yesus. Nah, kita buktikan siapakah orang Farisi. Filipi 3 nomor 5, disunat hari ke-8 dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Aku orang Farisi. Paulus, Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, hai saudara-saudaraku, kata Paulus, aku adalah orang Farisi, keturunan Farisi, katanya. Jelas ya, Paulus orang Farisi. Tidak ada pengecualian. Nah, udah, Jonathan, lu udah dengar semua nggak? Udah dengar semua nggak lu? Ya udah, kalau udah dengar semua, lu turun di bawah. Kalau udah dengar semua, tangan. Untuk kalian renungkan semua. Bodoh-bodoh semua yang naik ya. Iya, belum. Belum berkokok sih. Jadi jelas ya teman-teman ya. Emang enak dengar khotbah Blender di atas, dia mau bertanya di bawah. Aduh ya Allah. Halo, selamat malam. Malam. Udah pagi Mbak. Selamat malam. Selamat pagi. Oh iya, pagi. Ya, Anda mau sampaikan Kristen? Mbak Kristen, Mbak? Iya, Kristen Katolik. Iya, itu ayamnya jangan diajak ikut debat, Mbak. Aduh. Ini biasa Katolik santun ini. Mungkin Ustaz Alif monitor Ustaz. Ustaz Alif. Ya. Enggak, bentar. Ustaz Alif. Sama Ustaz Alif. Iya, kenapa? Enggak ada yang mau didiskusikan. Kalau mau bertanya bisa, boleh? Silakan. Monitor Ustaz. Cek. Oh ya, silakan sama Ustaz Alif. Nih Katolik Ustaz. Santun kayaknya. Iya, ini cuma mau tanya saja ya. Di ajaran agama Muslim itu kan benarkah yang dikatakan kalau meninggal itu dapat bidadari kok apa seperti itu? Dijanjikan bidadari 70 bidadari ya, seperti itu. Iya. Di dalam hadis Rasulullah, ketika orang yang gugur di jalan Allah ketika dia berjihad, berperang, itu dikatakan dia akan mendapatkan 72 bidadari. Oh. Betul itu. Oh, kecuali berperang gitu.
Iya, itu untuk yang berperang berjihad di jalan Allah gitu, yang mati syahid. Oh, seperti itu. Berarti nanti alhamdulillah kan kalau di Islam itu seperti itu ajarannya. Kalau di Kristen Kenapa? gimana Mbak? Kalau di Kristen gimana? Kalau di Kristen ya tidak ada sih. Kalau yang saya tahu itu ya tidak ada itu sih, tidak ada dijanjikan apa begitu. Yang tahu ya surga itu ya indah apa begitu, perbuatan ini. Terus kalau indah seperti apa indahnya Mbak? Ya indah ya yang tidak yang ini yang arah-arah ke situ. Indah dalam arti ya atau nggak jadi pasangan lagi kalau di surganya Kristen? Iya sih, tidak ada sih. Oh nggak ada. Berarti nanti jomblo di surga? Iya, hidup yang kayaknya seperti itu. Wah, kasihan kali nasibnya Mbak. Yang lebih kasihan lagi, mau 2 hari lagi mau merit, mati dia. Wah, jomblo seumur hidup di dunia dan di surga. Tidak. Kalau di Islam konsep rumah tangganya itu kan abadi sampai jannah, sampai surga. Nah, kalau di Kristen ternyata ketika dia mati sebelum menikah, jomblo sampai surga. Ah, repot, ngeri kali. Nah, tapi begini sih Mbak ya, kalau saya lihat Yesus itu kan sebenarnya di dalam Matius 19:29 dia juga pernah menawarkan sih ada 100 istri nanti di surga. Cuma kalau masuk ajaran Yesus ke Indonesia kayaknya ditolak dapat 100 istri, soalnya dihapus kata istrinya. Jadi untuk Kristen Indonesia itu memang diajarkan untuk jomblo abadi karena dia tidak bisa dapat 100 istri di surga. Iya seperti itu. Tapi kalau sudah di surga itu tuh kayaknya perasaan-perasaan yang seperti itu yang harus punya istri atau suami itu kayaknya sudah dihilangkan sih. Tidak ada perasaan-perasaan seperti itu. Iya makanya jadi jomblo abadi kan. Iya. Masalahnya ketika Yesus menawarkan pun ditolak oleh Kristen Indonesia. Kan Yesus menawarkan di dalam Matius 19:29 ada kata istri. Yesus mengucap kata istri, tapi dalam terjemahannya dihilangkan. Pokoknya khusus Kristen Indonesia itu nanti jomblo semua. Masalahnya nanti yang tidak menghilangkan mungkin dapat contoh di Eropa atau di Amerika yang terjemahan KJP ada kata wife, di terjemahan bahasa Arab ada kata imro'atun. Itu semua tentang pasangannya. Jadi nanti mendapatkan 100 kali lipat. Nanti kalau masuk surganya Kristen orang Eropa, masuk dapat dia 100 kali lipat istrinya. Orang Kristen Arab masuk juga, tapi Kristen Indonesia nggak dapat. Kenapa? Tawaran Yesusnya dihapus, kata istrinya. Jadi nggak jadi dapat 100 kali lipat. Ya selamatlah untuk teman-teman Kristen jadi jomblo abadi. Ya nggak apa-apa sih, nggak tahu juga soal itu. Tapi kan ya yang kami tahu itu ya. Ini saya kasih tahu Mbak, ini saya kasih tahu. Ya mau gimana? Iya, saya kasih tahu. Ya mungkin juga diprotes kan mungkin. Kenapa dapat 100 istri gitu kan? Nggak dapat nanti soalnya yang perempuannya nggak dapat 100 suami dong kan gitu. Jadi ya dihapus aja deh biar adil jomblo semua Kristen Indonesia mungkin gitu. Soalnya pernyataan Yesusnya dihapus gitu. Iya kan? Iya, tidak ya. Kalau sudah di surga tuh itu kayaknya yang hal-hal seperti itu tuh tidak ada juga lagi perasaan. Kata Kristen bukan kata Yesus kan beda. Kan saya bilang tadi kata Yesus. Kalau kata Kristen, iya mau jadi jomblo abadi. Pinginnya ya, nanti kawinnya sama Yesus gitu. Ya mungkin itu kalau di mereka di sana ya mungkin seperti itu. Kan nggak mungkin menurut Anda, bukan menurut Yesus. Yesus nawarin aja ditolak gimana sih? Iya, maksudnya itu kan yang saya pelajari dari saya kecil sampai sekarang kan saya tahu ya surga ya yang gimana ya maksudnya seperti taman yang indah, yang kita yang pokoknya yang dari dunia itu tidak ada lagi yang kayak percintaan yang dengan ini. Mungkin kalau yang mungkin dengan yang punya suami ya dia bertemu lagi dengan suaminya seperti itu. Lah, tapi kan tadi kau bilang nggak ada pertemuan lagi, nggak ada hubungan lagi keluarga. Bukan, ngerti maksudnya tuh bukan yang kayak sebenarnya dapat 7 bidadari itu tidak ada lagi yang seperti itu tuh loh. Iya nggak ada, karena dikasih 100 istri pun ditolak. Gimana sih? Kan Yesus itu menawarkan 100 istri, tapi karena masuk Indonesia ditolak itu, diajarkanlah kepada Kristen.
Karena apa? Karena dihapus kata istrinya. Makanya Kristen diajarkan jomblo abadi. Yang kasihan itu yang udah di surganya nggak dapat pasangan, mau merit nggak jadi, ketemu ajalnya, jomblo dia di dunia. Begitu masuk surga jomblo lagi. Jomblo lah abadi kan gitu. Mas, Pak Ustadz nggak masuk akal. Soalnya kan gini, kita sudah berbuat baik di dunia, terus kita ke surga itu Tuhan sudah tidak lagi yang harus kasihan ya di dunia dia harus gini, ya tidak ada lagi seperti itu sih. Iya, kalau ajaran Kristen iya, yang saya sampaikan itu ajaran Yesus tadi. Yesus menawarkan 100 istri, tapi untuk Kristen Indonesia ditolak, diterjemahannya dihilangkan. Aslinya Yesus menawarkan gitu loh. Kan kalian sendiri yang memilih untuk jadi jomblo abadi. Gimana sih? Yang saya sampaikan itu ucapan Yesusnya ketika dia menawarkan. Tapi Anda menjelaskan versi Kristennya yang terjemahannya di Indonesia gitu loh. Tapi memang ada pilihan lain nanti juga kawin sama Yesus. Kalau itu tidak dihapuskan gitu. Nggak ada kawin-kawinan di sana. Oh ada dong. Masa nggak pernah diajarin? Iya, tidak ada sama sekali kawin-kawinan di sana. Pokoknya tidak pernah diajarin kalau sampai di surga tuh kawin mengawin tuh tidak ada sama sekali. Oh. Iya. Jadi ini yang cetak salah ini? Yang nggak tahu itu masalahnya. Nah ini nih coba nih ya, saya baca ya. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai, hore, kan gitu. Dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ah ini? Lah, ada. Emang itu dikatakan di surga gitu? Ini di surga dong. Dari mana itu dibilang di surga itu? Lah ini perkawinan Yesus. Emang Yesus mau kawin di mana? Mana ada di itu bilang perkawinan di surga? Oh jadi Yesus nanti di bumi mau kawin? Sabar, itu loh. Itu dari sepotong-sepotong kayak gitu tidak bisa. Bukan. Ini kisah di surga. Ini kitab Wahyu di surga. Ya, ini kisah di surga loh, perkawinan anak domba. Jadi Yesus itu mau kawinnya nanti di surga apa di bumi? Mana? Tidak, itu belum pasti kejelasannya itu. Tidak ada itu perkawinan di surga itu. Tidak ya udah berarti kamu milih di bumi ya. Saya nggak mau memperumit. Berarti nanti Yesus kawin di bumi ya. Yesus juga nggak ada kawin di bumi. Lah ini ayatnya apa ini? Anak domba. Anak domba itu siapa? Anak domba itu kita umat manusia ini, bukan anak domba. Yesus itu disebut sebagai anak domba. Anak domba itu ya umat manusia ini. Perkawinan anak domba ini A-nya huruf besar, D-nya huruf besar. Emang kalian huruf besar? Itu bukan Yesusnya, bukan. Anak domba. Yang anak domba di sini siapa, Miun? Manusia, bukan anak domba itu Yesus, bukan. Anak domba di sini Yesus. Astagfirullahaladzim. Kenapa tiba-tiba kau lupa dengan kitabmu? Saya buka ya. Kita buka nih. Perjamuan kawin anak domba. Siapa nih? Halo. Siapa di sini? Kalau banyak para anak domba. Perkawinan anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara. Halo Bro Alif. Halo Bro Alif, bisa dengar suara saya? Iya, halo. Halo, iya. Selamat subuh. Bentar ya Pak ya. Bentar ya Pak ya. Bentar ya Pak ya. Saya bicara dulu dengan Pak Yestin. Pak Yestin. Iya. Nanti kalau ini Oke, udah jelas sekarang. Ini anak domba ya, satu ya, bukan para anak domba ya. Ini perjamuan apa di sini? Perskopnya? Emang itu di mana dikatakan perkawinan anak domba itu tuh ya perjamuan kawin anak domba itu tuh yang dikatakan Yesus tuh dari mana? Oh, Anda nggak tahu kalau anak domba di sini Yesus? Kita buka ya. Anak domba di dalam kitab Wahyu itu Yesus. Contoh Wahyu 5 nomor 6. Kita buka nih. Wahyu 5 nomor 6 di sini dikatakan apa? Nih. Seekor anak domba yang disembelih. Anak domba di sini Yesus. Saya itu kebangetan deh. Pendetamu nggak pernah ngajarin ya kalau anak domba itu adalah Yesus? Enggak, saya bukan pendeta. Pendeta tuh. Ya, Anda bukan, pendetamu nggak ngajarin.
Beda. Atau nggak pernah dikhotbahkan di gereja? Kristen Katolik. Kalau pendeta itu Kristen Protestan. Ya, pastormu nggak pernah ngajarin kalau anak domba di sini adalah Yesus. Sabar, saya baca dulu. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Udah percaya? Atau baru tahu? Bilang aja. Ini bukan. Mana ada yang pakai tanduk-tanduk segala ini. Nah itu tertulisnya pakai apa itu? Ya gitulah Mbak ya. Makanya jangan berasumsi dulu terhadap keyakinannya kalau belum pernah belajari. Ini tujuan sih bukan ke Tuhan Yesus loh ini sebenarnya. Waduh. Terus anak domba di sini siapa? Atau mau lihat tafsirannya nggak, anak domba itu siapa? Penjelasannya. Anak domba. Jadi Mbak nggak usah gini deh ya. Saya nanti terlalu menganggap Anda itu kayak kelas PAUD gitu. Jadi di sini sudah sangat jelas anak domba di sini adalah Yesus. Jadi Yesus itu nanti ketika dia di surga itu malah gelarnya itu anak domba. Anak domba itu nanti mau kawin, pengantinnya sudah siap sedia gitu loh. Siapa pengantinnya dalam penjelasan orang Kristen itu adalah ya jemaat-jemaatnya gitu. Yalah terserah ini. Ya, terserah Bible Bu. Iya, terserah kalian yang ngatur gitu ini. Kalian itu kan tertulis di Bible Bu. Gimana sih kepercayaan tidak ada di situ loh, tidak tertulis. Nah itu kan tertulis di mana itu? Anak domba itu bisa umat manusia siapa aja anak domba. Bukan selamanya anak domba itu Tuhan Yesus, bukan. Apa nih? Anak domba itu umat manusia, umat. Bukan berarti bukan ditujukan kepada. Ya udah kalau Anda tolak di sini Yesus, berarti kalian semua nanti jadi anak domba mau kawin. Jadi nanti Kristen itu di surganya jadi anak domba dan kawin kan gitu. Anak domba jadi, itu perumpamaan, bukan anak domba beneran domba enggak. Ya gak apa-apa, perumpamaan juga. Jadi kalian perumpamaannya nanti Kristen itu jadi anak domba di surga mau kawin gitu. Jadi cara kawinnya orang Kristen nanti di surga itu seperti anak domba. Bang Blender, di surga akan kawin. Tidak ada gitu. Itu cuma. Nah ini loh ayatnya. Ini penjelasannya di sini. Ini perkawinan anak domba ini siapa? Tapi tidak dijelaskan di situ kan di surga itu. Itu di surga ini di Wahyu. Astagfirullahaladzim, oten. Ini tentang kehidupan di surga ini. Ini kehidupan di surga. Saya buka penjelasannya ya. Coba bentar ya. Saya tidak boleh ngarang juga nih. Mau nggak nih penjelasannya dibuka? Ayo silakan buka. Coba kita yang singkat-singkat aja. Di sini dikatakan nih. Nih, kronologis pasal Wahyu 19 1-21 menempatkan pengantin itu yaitu jemaat gereja ya sebagai berada di surga sebelum kedatangan Kristus ke bumi. Nah, jadi yang jadi pengantinnya itu jemaat gereja ya. Yang jadi pengantinnya di sini jemaat gereja, anak dombanya di sini Yesus gitu. Ini di sini dikatakan sebentar ya. Anak domba di sini huruf besar semua merujuk kepada Yesus, pengantinnya jemaat gereja. Ini penjelasannya. Tapi kalau Anda tolak, ini tentang kehidupan di surga ya, kehidupan di surga. Tapi kalau memang Anda tolak, ya itu hak Anda, ya itu hak Anda, bukan urusan saya itu. Ya cuma nanti kalau Anda tolak itu Yesus, berarti nanti Kristen itu yang kawin itu seperti anak domba kawinnya, gitu aja. Ya itulah. Tidak tahu. Ya itulah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin kita buktikan, kita buktikan dia ini, Anda perempuan kan, wanita kan? Ya, Yeslin. Iya, wanita. Ya. Kristen gimana kok serba nggak tahu? Belajarlah di sana di room Kristen. Nggak tahu kok masuk. Iya, room antikris. Kok malah dinasehatin gimana sih? Ya kalau mau belajar tuh di room Kristen. Ya lu aja nggak ngerti gimana sih lu? Orang mau belajar di ini lu. Yo Blender aku nanya boleh nggak satu nah? Boleh. Polisi. Silakan kalau mau bertanya di bawah dulu, silakan. Blender kemana? Neng, kena kali dia. Tuh, malah belajarnya sama Muslim dikasih taunya. Di sini dikatakan nyanyian perkawinan antara Kristus dan jemaat. Sahdu ada nyanyinya gitu kan. Kalau di kita mungkin ibaratkan ada pesta pernikahan ada organ tunggalnya gitulah. Selamat ya Mbak ya. Makanya kan orang-orang Kristen kalau mati itu kan pada pakai jas, pada pakai gaun, ya siap-siap mau jadi pengantin. Gitu. Enggak lah, kalau dia sudah di surga nggak ada ngurus kawin mengawin. Apain kawin mengawin di surga? Ya udah berarti ini ajaran ini salah, ajaran yang salah. Ayat itu salah. Itu udah yang di dunia yang gitu-gitu tuh di dunia, di surga udah nggak ada. Ya nggak apa-apa Mbak, Mbak sangkal aja, Mbak sanggah aja, salahin aja Bibelnya nggak apa-apa. Iya orang di situ juga nggak jelas, nggak disebut itu di surga. Iya nggak apa-apa Mbak, sanggah aja ayatnya juga sepotong-sepotong gitu gimana? Isi penjelasannya. Nah ini penjelasannya tadi nggak cukup, penjelasannya nggak cukup. Nih penjelasannya nih di Wahyu 19 nomor 7. Ini Matthew Henry. Nyanyian perkawinan antara Kristus dan jemaat. Nggak cukup kayak gini. Perkawinan di mana? Perkawinan di surga? Di surga dong. Masa di bumi? Dari mana di surga itu? Astagfirullahaladzim. Ya udah nanti Yesus kawin di bumi ya. Bumi lagi. Nah kan di surga nggak mau, di bumi berarti. Gimana sih berdebat masalah kawin mengawin, maunya kan Mbak yang tadi bawa kan. Kau sendiri yang bawa masalahnya tadi tentang ini gimana sih? Saya kan bertanya karena lah iya udah saya jawab itu. Makanya saya sudah jawab. Kalau kalian bertanya balik ke saya bilangnya di ajaran saya dari kecil sampai umur segini yang nggak diajarin dong. Nggak diajarin. Kalau di surga nanti itu kawin mengawin itu masalah. Ya nggak diajarin. Tapi ya, sayang sekali kitabnya dicetak dan disebarkan bisa juga didownload oleh umat Islam. Makanya umat Islam ngajarin sama orang Kristen yang belum diajarin. Nah kembali lagi tadi contoh di dalam yang tadi itu yang 100 itu kan ternyata lebih banyak loh kalau Kristen itu kan. Saya bilang nih Matius 19:29 ini juga mungkin nggak pernah diajarin ya di dalam Kristen. Nah di sini dikatakan nih dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat. Ada nggak kata istri di situ? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi kalau di KJP ada nggak di sini? Ini kan ada yang versi bahasa Indonesia. Nah di sini ada KJP. Di dalam KJP itu ada siapa? Father or mother or apa di sini? Istri. Wife itu apa? Pasangan istri kan? Ya. Nah, Kristen Indonesia itu nggak mau nanti, nggak mau. Tapi kalau Kristen Eropa mau, dapat pasangan 100 kali lipat istri, kan gitu. Coba ke sebelahnya lagi coba. Yang ke bahasa Indonesianya dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya. Memang diajarin jomblo kalau Kristen Indonesia, makanya tadi nggak percaya ada perkawinan juga gitu. Itu istrinya itu ditambahkan di mana? Dihilangkan di sebelah mana itu?
Ya setelah ini dong, setelah sebentar ya di sini mana tadi wife. Mother. Setelah mother or wife, all children. Sebelum anak berarti. Nah sebelum anak, setelah ibu, sebelum anak di sini nih. Iya. Ini ada yang kosong di sini nih. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, atau istrinya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Maksudnya yang dimaksudkan ini itu di surga tuh akan maksudnya gimana sih? Kawin mengkawin itu yang dimaksudkan. Bukan, Mbak. Kenapa ketika Yesus menawarkan istri? Enggak, gini pertanyaan saya kan. Kenapa ketika Yesus menawarkan istri dapat 100 kali lipat nanti di surga ditolak oleh LAI, oleh Indonesia terjemahannya? Kenapa? Kalau di Eropa, KJP, di Amerika itu diterima. Istrinya tidak dihilangkan. Tapi kenapa ketika di Indonesia di sini dihapus? Kan ngajarin jomblo jadinya. Dari ini kalimatnya itu tuh kayaknya bukan mengarah ke mendapatkan istri, mendapatkan bapak ibu, gimana? Terus kenapa? Kenapa kata istrinya dihapus? Kenapa kata istrinya dihapus? Karena namaku meninggalkan rumahnya. Ini kalau menurut Ustadz ini kalimat ayatnya ini kalau menurut Ustadz itu gimana? Dari ayatnya dapat 100 kali lipat, nanti di surga. Cuman yang jadi pertanyaan kami, kenapa ketika Yesus menawarkan, ini bahasa Yunaninya ada, gunaika, dalam bahasa Arabnya ada, yang Kristen Arab, dalam bahasa Inggrisnya ada, yang di Eropa, tapi begitu masuk Indonesia, istrinya dihilangkan. Nah, sabar, itu coba dari atas tuh apa itu dari ayat dari atas? Oh, ini Yesus, kalau dari atas, Yesus bersama ke-12 suku orang Israel itu akan menghakimi. Aku berkata bersama dengan muridnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta. Untuk menghakimi ke-12 suku Israel itu. Kepada mereka, aku berkata kepadamu, duduk juga di 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang, ini sih nggak ada hubungannya sama ini surga ini. Janjian 100 tidak ada hubungannya nih Pak Ustaz. Dapat 100 kali lipat ini kapan? Mana ada. Baca dari atas tidak ada hubungannya sama ayat-ayat kawin mengawin 100.000 kok apa itu, tidak ada itu. Lo kalau mau botol aja sendirian lah, kitab sendiri dibantah terus. Izin saya sedikit. Orang itu Ustaznya asal-asal ini aja. Ini kita buktikan datamu ya. Nih kita buktikan. Bisa nih Ros. Host. Ini baca. Berfirmanlah host. Berfirmanlah. Baca. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Teman-teman, jangan bilang ini polos ya, ini menolak fakta kitabnya. Ini sedang berkelit. Apa lagi nih? Ngapain berkelit? Memang kenyataan tidak ada ini. Udah ini kan? Ya, sebentar. Buka ya tadi situ ya. Sabar dulu, sabar. Sabar. At-Tarim ayat 8. Nah, iya oke, baca. Makanya oke, nah, baca. Buka At-Tarim ayat 8. Ya, baca. Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal. Dan berzina seperti Tuhan juga. Orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada Allah. Bacanya gitu. Aduh. Udah lagi mau baca lagi. Bawah. Nah. Pelan-pelan bacanya. Maksudnya ini ya. sabar, di atas.
Tunggu dulu, Kamar ini tadi blender di atas dulu, perintah ya, blender perintah di ya, atas. perintah. Berfirman Perintah kan? Tuhan kepada ini berfirman Tuhan kepada siapa ini? Padaku Kepadaku siapa kepada itu? siapa ini? Siapaku itu? Baca tuh dari atas dulu. Ini kan Baca. manusia. Itu judulnya di atas, itu blender dari atas judulnya. Enggak, ini perintah. Gak usah dulu, ini apa nih? Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi cintai perempuan Kepadaku pesundal. itu kepada siapa? Kepada siapa? Pada siapa? yang Siapa dimaksud punya itu? ini? Siapa punya di sini? Iya, kepada siapa Jawablah. yang dimaksud? Jawablah. Kepada Jawablah. Saya tanya dulu kau tuh, kau yang kasih tunjuk. Ya udah, jawab. Menurutmu siapa? Menurutmu siapa? Lah, mungkin ini Bu, mungkin itu tujuannya untuk orang Islam kali ya Bu ya. Oke, kita buka ya. Gak denger ya, ini buka, baca nih, Bagas. Baca nih, Matius 21:31. Baca. Ini kan apa ayatnya ini? Baca. Siapa di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam. Astaga, blender. Dengar baik-baik ya. Yang dimaksudkan ayat yang saya baca terakhir itu yang bagi mereka yang menghina itu perempuan pelacur seperti itu. Pertanyaannya, apakah Anda sudah jadi perempuan pesundal? Dengan sundal itu sama pelacur. Aduh, dengar dulu blender, jangan terlalu banyak bacot. Dengar dulu. Mana apa? Dengar dulu itu. Kau suruh saya baca yang terakhir itu yang dimaksudkan. Kau dengar ya, kau baca itu. Ini kata Yesus. Agak jangan buram. Ini kata Yesus kepada mereka. Ini, apakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang dimaksudnya itu tuh, maksudnya orang yang menghina, maksudnya orang-orang yang merasa dirinya benar, merasa dirinya suci, dia akan kalah dengan orang yang kayak seperti pemungut cukai yang sundal itu yang dia berbuat salah, tapi kalau dia bertobat dia akan masuk surga. Tidak ada hubungannya kawin mengawin itu. Kira-kira tadi di Hosea 3:1 tadi ketika Tuhan memerintahkan untuk mencintai perempuan pesundal, karena perempuan pesundal duluan masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, Anda sudah jadi pesundal belum? Kok Anda ya itu dia pertanyaannya. Anda udah pesundal enggak? Kan itu kan. Kau itu suka sekali kalau mau omong orang itu yang kasar-kasar, tidak baik. Loh, itu kan tadi kan. Kau tanya saya seolah-olah kau apa saya sundal segala macam. Karena perempuan pesundalnya masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya Tuhan tadi itu tadi Tuhan loh. Di Hosea 3:1 Tuhan yang berfirman. Di Matius 21:31 Yesus yang berkata. Ayo, dua-duanya pernyataan kuat loh. Hosea tadi Tuhan berfirman. Yang sundal itu tuh loh ada bacanya lagi perempuan yang sundal tuh yang sudah bertobat begitu. Mana ada bertobat situ? Jangan menipu, jangan berbohong, ya. Jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Jangan, pendusta namanya. Kalau kau cuma kasih bacaan sepotong-sepotong yang seperti itu. Mana sepotong-sepotong? Mana tulisan bertobat? Mana tulisan bertobat? Ini tulisan merah, jelas tulisan merah. Merah nih. Yesus yang mengata. Jawab Yesus. Kata Yesus, jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka. Kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu, kata Yesus. Ke dalam kerajaan Allah. Iya kan perempuan pelacur masuk dalam. Emang salahnya di mana? Iya berarti perempuan pesundal duluan masuk ke dalam kerajaan Allah kan? Yang mendahului. Kalau memang, ya kan? Kalau memang, blender. Kalau memang perempuan sundal yang duluan masuk ke surga, emang masalahnya di mana? Ya makanya tadi di Hosea 3:1 tadi Tuhan memerintahkan untuk mencintai perempuan pesundal. Nah pertanyaannya, apakah Anda sudah jadi perempuan pesundal? Kau nih bodoh sekali. Loh, jadi gimana kan itu? Biar Anda masuk ke dalam surga duluan. Kan itu. Kau dengar? Itu masalahnya tuh harus yang perempuan yang sundal, dia berjanji perempuan yang sundal yang masuk duluan, bukan berarti harus jadi sundal dulu. Bagaimana sih masuk akal? Tadi perintah loh, Tuhan berfirman untuk cintai perempuan pesundal. Ini kan nyambung kemari.
Bukan perintah itu, astaga. Tuhan berfirman, pergilah. Udah ngarang. Pergilah, cintai. Wah, itulah Anda yang tengok ya. Pergilah, cintai. Dengar ya. Ini kau baca baik-baik, mengerti bahasa Indonesia. Ini nggak perintah. Ini nggak perintah. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah. Tuhan juga mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada Allah dan menyukai kue Tuhan loh berkata ini, berfirman Tuhan. Yang tadi di situ berkata Yesus. Dua-duanya pernyataan kuat loh. Nah, terus kalau seandainya itu disuruh, terus kalau ini kamu punya otak tidak, terus di situ kalau disuruh mencintai perempuan sundal, terus kita harus memaksakan diri mencintai perempuan sundal gitu. Yang nyuruhnya nggak punya otak. Yang nyuruhnya maksudnya nggak punya otak. Ini gimana sih Mbak? Parah ini. Parah, aneh. Kalian itu tuh pantesan, kalian itu ikutnya lurus-lurus. Masa di situ suruh belum mencintai perempuan sundal, terus kita harus mencintai perempuan laki-laki harus mencintai perempuan sundal? Kan gak gila. Itu Tuhanmu yang berkata loh. Tuhanmu yang berkata, bukan kami. Pakai logika masuk akal nggak? Kalau memang andaikan orang itu dia mencintai perempuan sundal, ya sudah kalau memang dia mencintai. Tapi kalau orang lain yang tidak mencintai perempuan sundal, ngapain lagi dia mencintai perempuan sundal? Anda kepingin masuk surga nggak? Mengharap nggak masuk surga? Siapa pengen masuk Anda surga? mau nggak masuk surga? Jadi perempuan sundal, jangan gila kau blender. Perempuan sundal yang mendahului duluan masuk ke dalam kerajaan Allah. Perempuan sundal yang mendahului duluan. Perempuan sundal yang duluan masuk ke dalam kerajaan Allah. Blender, kalau memang seperti yang kau bilang perempuan sundal yang duluan masuk surga, ya sudah silakan, dipersilakan. Dia duluan. Berarti Anda nggak masuk surga. Kalau nggak jadi sundal, ayo. Makanya harus perempuan lain jadi sundal. Ya berarti, jangan berarti Anda nggak masuk surga. Nggak masuk surga. Kau kalau orang suruh kau lompat ke jurang gitu. Iya, ini kitabku yang mengatakan, bukan aku ya. Lucu. Bibel mengatakan. Walaupun kita pun ada seperti itu, tapi kita harus pakai logika. Kita dikasih Tuhan akal yang sehat. Tahu? Dikasih Tuhan akal yang sehat. Jadi yang tertulis di Bibel tadi menurut Mbak gimana itu Mbak? Ya mau gimana? Kita harus bisa pakai akal yang sehat. Masa gitu disuruh menjerumuskan kita ke arah yang tidak baik, kita ikutin aja. Ya nggak sehat itu, anjurannya nggak sehat ya gitu ya maksudnya. Berarti isinya itu salah ya. Kan nggak sehat itu. Masa kok kalau di kitab ya udah nanti Mbak ke LAI minta direvisi itu salah gitu ya. Ya nggak tahu, pokoknya itu urusan dia. Yang penting saya pribadi tidak ikut kejebak di itu. Sesuatu yang salah masa kita ikuti? Setuju, saya setuju, benar itu salah. Nggak usah dan nggak perlu diikutin. Kalau emang yang tertulis itu salah, udah Mbak jangan diikutin Mbak. Salah. Iya, masa kalau kita disuruh membunuh, kita harus membunuh orang, kita membunuh, kan gila itu namanya. Betul, salah. Itu mungkin salah terjemahan, salah nyetak mungkin ya. Ya nggak tahu, itu urusan mereka lah, orang-orang salah situ. Nangis. Gara-gara ini banyak wanita-wanita udah aku bayar untuk jadi pesundal. Wah, ajaran kasih. Kami Ramadan Alamin, aku bantu lah menjadi pesundal. Nggak ngaruh, Blender, nggak ngaruh. Lah itu Anda. Dia kepingin masuk surga. Ada wanita lain kepingin masuk surga. Paling kita ngebacot ya, jadi Kak Yestin nggak mengikuti ayat yang tertulis barusan ya. Iyalah, kalau yang salah ya kita nggak ikutin lah. Masuk akal. Kita dikasih Tuhan akal yang sehat kok. Kita loh makhluk Tuhan yang paling ini. Betul. Kalau ajaran Yesus mati terkutuk masuk akal nggak? Ya jangan lah, masih terkutuk gimana? Kaget saya Mbak jangan ngebentak dong saya ini jantungan saya Mbak. Jangan bentak-bentak. Berarti itu ajaran gak masuk akal ya. Yang pada intinya gini, kalau ajaran yang kalau kita rasa itu ajaran yang tidak baik, ya jangan diikutin. Kalau yang baik ya kita ikutin. Itu aja tuh simple sekali, sederhana itu aja Blender. Iya. Ini yang salah. Terus ini masalahnya apa Bibelnya? Ya nggak tahu. Ya nggak tahu. Sekarang gini aja, kalau di Al-Quran disuruh membunuh, kalian membunuh gitu? Enggak. Ya orang yang memerangi ya kami lawan. Salah apanya?
Nabinya Kecuali kalian Enggak, di Al-Quran itu, sekarang gini, di nabi kalian di Al-Quran itu, jangan omong sedikit di Al-Quran itu, ketika diperintahkan membunuh itu orang yang memerangi, maksudnya kami memerangi orang yang memerangi kami, kan gitu. Ya Jadi sudah. logis dong. Iya, Lanjut Kang, tadi Kang, nanggung. di Bible juga seperti Nggak, itu. ya, Tidak gini, diharuskan Tat, suruh kalau misalkan ada orang Kristen yang menjajah Islam, ya kita memerangi, melawan apa? Ya itu, kami juga memerangi, saling memerangi. Tuh, kan saling memerangi. Kalau di kalian kasih musuh, gimana sih? Memerangi, masa kalian memerangi kami diam aja kayak patung? Kalau Enggak. ajaran kalian itu kasihi musuh, bukan memerangi. Tapi kalau musuh kayak blender nggak bisa kasih. Loh, jadi musuh seperti apa? Musuh itu dikasih kalau ajaran Kristen. Kasihilah musuhmu. Seharusnya memang seperti itu. Nah iya, itu ajaran Yesusnya kan gitu. Iya, tapi kalau terlalu kayak seperti blender yang terlalu kayak kesannya seperti menghina. Tunjukkan lagi ya, aku tunjukkan lagi ya. Ini Amsal 6. Karena aku gini, Yestin, saya mau bayar 200. Kalau mau ada yang mau ya jadi Sundal. Ini di sini roti loh. Karena bagi seorang Sundal sepotong roti lah yang penting. Dengar ya, hanya roti. Jadi berbuat bersundal. Saya ngasih 200, 150 lah. Roti berapa lah? Ayo pilih mana? Pilih roti atau uang? Aduh, pilih mana? Ayo, karena sebagai seorang Sundal roti lah yang penting. Tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Itu kalau menurut kamu benar apa yang dimaksudkan itu apa? Bayarannya lah untuk Sundal roti yang penting. Bayaran. Itu dia. Ngarang aja. Saya 150.000. Pilih mana? Blender. Kok ngarang jadi cemana? Jadi cuma roti. Jadi apa lagi? Kau tuh belajar dulu bahasa Indonesia deh. Belajar dulu bahasa Indonesia, mengerti jadi bahasa apa? Jadi apa? Jadi kau dari tadi tuh ngebahas tapi tidak mengerti bahasa Indonesia. Mbak Yestin, ini saya menemukan ayat Lukas 19:27, Mbak. Ini baca, Mbak. Bisa kebaca nggak? Buram ya? Coba baca, Mbak. Apa akan tetap mana itu buram itu? Entar. Tuh. Itu, Mbak. Yang keras, Mbak. Akan tetapi semua seteruhku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu maksudnya gimana ini? Kalau menurut ini maksudnya gimana? Nggak tahu ini. Yesus menyuruh muridnya. Gimana? Kau suruh saya baca. Iya, ini Yesus menyuruh muridnya kalau ada orang yang tidak mengakui dia sebagai raja. Itu perkataan Yesus. Emang itu perkataan Yesus? Iya, kata Lukas ini. Iya, itu perkataan Yesus itu. Iya. Nggak semua di Injil itu perkataan Yesus. Ini perkataan Yesus, Pak. Tidak ada, jangan ngarang. Di semuanya tidak selamanya perkataan Yesus itu. Ya udah, yang jadi raja di sini siapa, Mbak? Kecuali di situ ada tertulis terang di situ perkataan Yesus ini raja bukan, Mbak? Kamu langsung menduga-duga itu perkataan Yesus. Bagaimana? Ya itu tinta merah itu tinta merah perkataan Yesus. Taulah, biarlah dikeroyok saya lagi nanti sama blender. Ini, Mbak, ini tinta merah, Mbak. Lihat tuh tinta merah, Mbak, ini, Mbak. Yang namanya tinta merah semuanya itu perkataan Yesus, Mbak. Dan yang raja di sini juga adalah Yesus. Buram itu. Iya, ini isinya Lukas 19:27. Mbak buka aja di Bible Lukas 19:27, Mbak. Yang tulisan merahnya, Mbak. Yestin. Ini lagi Yestin. Yeskiel 23:21. Baca dulu. Engkau? Agak jauh, jangan terlalu dekat. Bagaimana kau kasih baca saya ini? Udah, nak. Engkau menginginkan kemesuman. Kenapa sih kalau kasih baca tuh yang ada arahnya kawin mesum? Aduh, tadi kan bicara kawin kan? Ini bacalah dulu. Bacalah. Kitabnya. Bacalah.
Dibaca. Dibaca lah terus ya. Iya, dibaca. Sabar, iya orang baca ini. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang dadamu dan menjama-jama susu kegadisanmu. Yang kau kasih tunjuk itu tuh maksudnya apa? Maksudnya gimana? Cuman itu firman Tuhan. Firman Tuhan yang gimana kau maksud? Enggak, ini apakah ini tadi firman Tuhan? Kau yang kasih tunjuk saya itu, terus kau tanya lagi saya itu iya, aku nanya di kitabmu ini apakah ini firman Tuhan gitu loh. Hah? Itu pertanyaannya. Kita kalau membaca semua itu tuh harus dari awal, kita harus melihat kalau cuma potong itu. Enggak. Itu bisa aja ini. Kita harus mengerti dari awal ceritanya dari mana gimana kita bisa tahu itu dari mana begitu. Bisa langsung kalau langsung tulis potong-potong itu perkataan setan kok apa kok. Enggak, maksudnya gini loh. Berani nggak itu ditunjukkan sama anak Anda? Hah? Berani nggak? Tunjuk sama siapa? Ke anak, bacakan ke anak. Ya gila kali Allah, Yo gila, aku digilakan. Aduh matilah kita. Berani nggak? Itu kitab suci loh. Ya enggak, kalau yang kayak gitu ya janganlah, masa kita suruh kita punya anak baca. Jadi, jadi kitab suci itu firman Tuhan. Aduh mati kita. Blender, kau nih punya akal tidak sih Blender? Apakah kitab itu untuk seluruh? Blender. Dari sekian banyak firman, masa iya saya tunjuk saya suruh anak baca itu firman? Jadi di ayat Bible itu ada batasan ya Mbak ya, batasan umur berarti ya Mbak. Ini menurut Mbak gimana ini? Bukan masalah batasan umur, maksudnya ini Blender kan suruh saya punya anak baca. Ini Mbak baca. Bagaimana? Iya salah itu Bang Blender, salah itu Mbak. Ini baca dulu Mbak. Mana? Nih. Marilah kita memuaskan birahi. Ini arah ke birahi. Parah. Nah kan tertulis di Bible Mbak. Aduh. Ini buku apa ini sebenarnya yang ditunjukinnya? Aduh. Amsal Mbak bukan punya Bible enggak? Tapi coba saya minta Bang Blender. Coba saya minta Bang Blender untuk membacakan ini Bang Blender. Coba bacakan Bang Blender. Dengan hikmat ya, aku bacakan ya. Dengan hikmat. Agar sampai kepada seluruh makhluk, oke? Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara, karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Asik, hikmat kan? Sebarkanlah firman Tuhan. Itu bukan perkataan Yesus. Itu perkataan siapa? Kadang-kadang Mbak ini lucu ya. Perempuan itu mungkin perempuan yang ada di situ yang dimaksudkan kitab itu. Enggak termasuk Mbak berarti Mbak? Ya enggak lah. Aduh Bapak ini parah. Ya, itu firman Tuhan loh. Tidak ada katanya Mbak, gini Mbak, katanya gini kata Bible. Kalau pengen masuk surga pertama kali ya, yang lain belakangan tuh harus jadi pesundal dulu, bener nggak itu? Tidak ada. Mbak, ini ilmu penting, sangat penting untuk kami dan untuk seluruh manusia. Kejadian 38 nomor 9. Tetapi Onan tahu, baca bahwa bukan ia yang punya keturunannya nanti. Sebab itu, setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu,
ia membiarkan maninya terbuang supaya jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Kak, ini kan penting nih ya. Mungkin kalian bisa menjawab. Setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Apakah kata menghampiri sudah pasti meniduri? Membiarkan. Maksudnya tidak, Blender. Maksudnya kau tanya ini itu, maksudnya kau tanya ini firman atau bukan gitu? Ya ini kejadian 38:9, kejadian 38:9. Ini kan firman Tuhan kan? Iya, maksudnya kau mau tanya saya bilang itu tuh firman atau gimana itu atau bukan? Ya firman, aku cuma nanya di sini loh. Yang ku pertanyakan ini banyak, ini ilmu. Ketika menghampiri istri kakaknya, ia membiarkan maninya terbuang. Kenapa bisa metik gini? Gimana cara buangnya coba lah? Ini yang pertanyaannya. Ini loh pertanyaannya. Itu mah bukan metik lagi, itu mah lolos. Gimana? Kadang-kadang gini. Kadang-kadang begini loh. Hah? Enggak, menghampiri. Yang ketik itu. Iya, maksudnya gini loh. Kan menghampiri bukan berarti meniduri. Kalau di sini setiap kali ia meniduri istri kakaknya itu, ia membiarkan mani terbuang. Oke. Nah, jadi banyak kadang-kadang istri-istri ya kan yang di rumah kadang kecapean, ya kan, akibat atau dia lagi halangan untuk melayani suami capek. Suatu saat suaminya kepingin. Artinya apa? Dengan kasih ilmu ini tanpa harus masih menghampiri saja suaminya sudah langsung keluar maninya. Nah, kan untuk menghilangkan capean suami nih kan, untuk mengurangi apa istri kan. Jadi banyak minta ilmunya nih. Bagaimana cara mengeluarkannya sehingga bisa langsung menghampiri langsung keluar? Gimana caranya? Ya nggak tahu, maksudnya ya ini kenapa ini? Kasih tahu lah Istin. Nanya ke dokter sana. Ke dokter nanya ke dokter. Nanya kok ke saya bagaimana? Kok ke dokter nanya? Ya ada. Udah. Mbak ini lagi lucu-lucunya loh Mbak. Justru kamu yang lucu. Kamu masuk akal nggak sih nanya hal-hal kayak gitu ke saya? Aduh. Nggak tahu itu soalnya tertulis di Bible Mbak. Tertulisnya mau gimana? Sekarang Istin. Kapok kalau naik ke Komal Islam lagi, kapok lagi untuk nanya bidadari, kapok nggak? Nggak kapok. Nggak kapok. Oh nanti nanya lagi, oke nggak apa-apa nanya lagi nggak apa-apa. Yang penting jadi kapok nanya lagi. Itu akibat apa? Akibat siapa yang mulai? Saya tidak mau tanya lagi tentang kawin mengawin. Mbak udah masak. Apa? Udah masak belum? Kok tanya udah masak? Iya, udah pagi masak dulu buat suaminya Mbak. Istin aku 10 lah. Istin ya, saya 10 ya. Istin ya. Istin saya 10 ya. Istin saya 10 ya. Jam berapa nih? Tidur sudah nih, tidur sudah. Iya, saya 10, udah saya 10 ya. Perdebatan tidak baik, tidak baik. Istin saya 10 ya Istin ya. Ya. Jangan kau follow saya Blendernya, jangan kau follow ya. Fallback lah say. Sombong kali, nggak boleh gitu. Fallback lah. Saya lah. Gimana namanya kita ajaran kasih. Manggil saya. Tapi Mbak follow saya fallback jangan Mbak. Hah? Saya fallback jangan. Boleh. Ya, kok pilih kasih? Aku enggak. Ya, enggak acil lah kayak gitu. Mas, enggak boleh. Aku enggak di fallback. Hostnya dikasih fallback. Curang. Itulah kan. Hostnya tadi cuma ngasih roti. Aku uang 150.000 loh. Nanti, makanya nanti penjelasan nanti saya kasih dalilnya lagi fallback Pak. Oke say. Oke say. Blender. Ya, panggil saya lah. Kan ajaran kasih gimana sih Blender. Kau tuh tidak tahu saya Blender. Ya kan kita kan. Saya Blender. Kau baru lihat sabun luka kau sudah takut Blender. Aduh, ini kan kita kan kok jadi Kristen tuh harus ditakutin. Iya. Kau tuh mancing apa? Kau panggil saya apa? Ajaran kasih itu apa? Ajaran kasih. Ajaran kasih. Kau saja ini umpan-umpan orang emosi. Mbak, kalau saya manggil saya boleh nggak Mbak? Tidak boleh lah, semuanya tidak boleh. Aduh. Tidak boleh.
Sangat-sangat berdosa, tidak baik, sangat-sangat tidak baik. Mbak udah punya suami, Mbak? Sudah, saya sudah punya suami, sudah punya anak. Ya, kalau Mbak udah punya suami, Mbak. Tidak baik ya? Ya, kalau Mbak udah punya suami, udah pagi kan di sana ya, Mbak ya. Masak buat anak sama suami, Mbak. Mbak Estin, kan gini, aku baru teringat aku suami. Kalau di Islam, tunggu dulu. Suami saya ini nih orangnya santuy. Iya santun, saya santun ya, Estin. Kan di Islam kan ini tentang hubungan rumah tangga. Kami kan ada ilmu fikihnya. Apabila istri lagi sedang halangan, terus bagaimanakah aturan-aturan untuk mendatangi istrinya? Kan begitu. Ada aturan di Islam. Nah, Kristen ada nggak kira-kira? Apabila istri lagi halangan, suami kepingin, gimana itu? Maksudnya? Ya kan di Kristen, di Islam kan tahu ada. Nggak cara berdoa di Kristen, Mbak tahu nggak? Cara berdoa apanya? Enggak, kalau di Islam kan Bang Brenda ada zikir ya, tahu kan Bang Brenda zikir? Subhanallah. Ternyata di Kristen juga ada zikir Bang Brenda. Zikir yang gimana? Ini zikirnya nih. Semua mulai berbahasa roh, Itu di Kristen Protestan. Ya itu ada. Kristen Protestan, kalau saya Kristen Katolik. Itu meraba-raba siki itu gimana Mbak itu Mbak? Ya gimana? Tanya ke saya juga tidak mengerti. Saya Kristen Katolik, jadi tidak pernah diajarin seperti itu. Kalau yang itu, yang setahu saya, kalau itu Kristen Protestan, ya emang ada sih. Ya, itu yang diraba-raba itu apanya, Mbak? Ya nggak tahu. Nanya ke saya yang bukan gini. Jangan keras-keras, saya kaget, Mbak. Enggak, maaf. Maksud saya tidak tahu. Itu tuh Kristen Protestan. Kalau saya Kristen Katolik. Ya. Kita dengerin lagi ya, Mbak. Semua mulai berbahasa roh, Korabata karabase kerabase kerabayarabaralabase kerabarabarabarabase korabata karabase kerabarabarabarabase kerabarabara. Nah, ini yang saya pengen tahu, dia itu meraba-raba apa gitu ya? Bukan meraba-raba, sikiraba-laba, apa sih? Bukan tentang raba-raba itu. Sikiraba-raba-raba, meraba-raba siki, sikiraba-raba, meraba-raba siki itu. Tidak ada raba-raba itu. Itu raba-raba. Mana ada itu? Itu bahasa roh yang tidak tahu sih, saya juga kurang mengerti. Iya. Parah ya. Cuman saya pernah dengar seperti itu, tapi saya kurang begitu tahu sih. Emang ada, memang ada. Baca enggak, kalau membahas kitab Kristen kita tadi baca gini tegang aja, aku nih tegang, bingung juga nih. Masalah saya ini Kristen Katolik, saya tidak terlalu ini. Iya tadi gara-gara baca kitab ini kok tadi tegang aja nih, hancur lah. Apa? Tegang. Kenapa ya? Kok bisa selalu gitu ya? Enggak, jadi kayak mana Yestin? Kalau di Kristen itu bagaimana gitu? Kalau suami kepingin, aturannya gimana kalau lagi halangan? Adakah aturannya? Adakah aturannya? Enggak ada aturan-aturan. Jadi sorong aja? Enggak ada aturan-aturan. Itu masalah privasi. Oh tidak boleh privasi. Ya. Tidak boleh diumbar. Yang penting depan belakang bisa ya Mbak ya. Iya. Itu iya, nggak tahu itu kalau kalian mungkin iya. Loh, tapi kalau kami privasi. Kalau kami nggak boleh belakang, jadi kan inilah ya. Kalau kami privasi itu tidak boleh dibahas. Enggak, kan gini Yestin, di dekat rumah saya ini kan banyak umat Kristen ya kan, perempuan. Kadang sering ngumpul di warung. Udah, jadi yang Kristen tuh lagi pagi-pagi dia merepet dia kata gini. Ih, pening kali aku lah. Dari tadi sama suamiku begaduh aja. Nanti dipukul kayak gini. Nanti kami di Kristen nggak boleh cerai. Pening aku lah. Jangan marah-marah lah kak. Kenapa kak? Iya bener. Itu deh suami malah semalam berhalangan kayak gini. Minta. Pening aku deh. Loh, kenapa emangnya kak? Kok bisa kayak gitu? Iya, karena suami ini kan pulang mabuk, kepingin minta dia main kan. Nanti aku nggak ngasih dia marah. Nanti dia selingkuh kan.
Ya namanya suami, layanin lah Kak. Aku bilang. Iya, itulah pentingnya kami di Kristen ini. Kalau nggak cocok nggak boleh cerai. No, kalau tidak ada bahasa lain lagi, nggak ada bahas yang lain, mendingan tidak usah bahas yang itu lagi ya. Tunggu dulu, enggak, aku membicarakan ini tentang tetangga. Sabar dulu Estinda. Jadi itu kau pas itu lagi, kau enggak, jangan umpan yang aneh-aneh ya. Bukan, aku menceritakan dengan tetanggaku mereka gitu loh. Apa? Kau menceritakan hal-hal yang seperti itu, kau kira baik kah? Jadi gimana? Jadi semak salah menyebut kitab, salah menceritakan. Enggak, ini aku pengalaman mereka loh. Tenanglah dulu. Dah, tiba-tiba pas kakak itu ngomong, tiba-tiba ngomong, ya kenapa itu Kak? Kuntur kakak besar kali, aku bilang. Maaf ya, saya aja kebesaran keturku katanya. Ya, kok besar kali kuntur kakak? Aku bilang, kakak nih. Iya. Maaf ya, nggak sengaja. Loh, kakak perempuan kok kunturnya besar kali kakak ini lah. Ini parah nih. Memang itulah kalau di Kristen nih. Kalau suami pulang mabuk kepingin, aku lagi halangan, ya kan? Taulah aku lagi halangan, suami mabuk pulang kepingin dia. Nanti gak dilayani dia marah, selingkuh. Jadi gimana solusinya Kak? Ini udah selesai nih, udah masalah ini sudah selesai kan? Tidak ada lagi kan? Udah Yestin, udah. Yestin. Udah selesai. Iya Katolik. udah. Ayo kita serius ya, Yestin kita serius ya, nggak usah bahas kawin ya. Yestin, coba kenapalah kalian, Yesus itu tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Tuhan kita cuma satu Yestin. Yestin percaya nggak Tuhan kita cuma satu? Percaya nggak? Tidak, kalau kami itu percaya Yesus itu Tuhan. Jangan. Ini kita bicara umum. Jangan. Saya tidak mengatakan Tuhan yang satu itu Tuhan Kristen ataupun Tuhan Islam. Tunggu dulu. Secara umum dulu. Ya. Percaya nggak? Pemilik langit dan bumi, Tuhannya cuma satu. Iya, percaya. Oke, nah percaya, baik. Kalau ditanya, siapakah Tuhan yang satu itu? Ketika saya tanya sama Yestin, pasti Yestin menjawab, Tuhan kami dong. Kan begitu? Ketika Yestin tanya sama saya, tunggu dulu. Tidak, saya akan menjawab Tuhan Allah. Iyalah, maksudnya Tuhan Kristen lah. Iya, maksudnya Tuhan Kristen. Kan begitu? Nggak ada Tuhan Kristen, Tuhan Islam tidak ada. Pokoknya Tuhan Allah begini loh. Yang satu itu Tuhannya, gini loh. Yang satu itu Tuhannya siapa? Tuhannya agama Buddha, Tuhannya agama Hindu, Tuhannya agama Kristen, Tuhannya agama Islam. Kan itu. Tuhan di dunia itu cuma satu, yaitu Tuhan. Bukan di dunia, Tuhan pemilik langit dan bumi ini. Kalau Tuhan di dunia banyak, Tuhan di dunia banyak. Ada Tuhan Buddha, Tuhan Hindu, Tuhan Kristen, banyak. Tapi Tuhan pemilik langit dan bumi satu-satunya itu Tuhan siapakah? Tuhan Allah lah. Oke. Kalau saya tanya kepada Anda Tuhan Allah, kalau Anda saya tanya kepada saya Tuhan kami. Hah? Kalau Anda tanya sama kami, sama saya, pasti Tuhan Islam. Kok Tuhan Islam? Lah Tuhannya kami kan Allah. Emang atas dasar apa bisa bilang Tuhan kami? Baik. Nah, sekarang disinilah kita mencari kebenaran, bukan pembenaran. Paham ya? Disinilah kita cari kebenaran. Makanya di sini pentingnya kita diskusi. Siapakah Tuhan yang satu-satunya itu? Ketika kita salah menuhankan, maka tempatnya adalah neraka kekal selamanya. Seandainya ternyata Tuhannya Kristen yang benar, oke? Kami yang Islam tidak mengimani Tuhan kalian, tempat kami di mana? Setelah mati. Neraka kan? Karena tidak mengimani, benar kan? Oke, kami Hindu, Buddha, Yahudi, Islam tidak mengimani Tuhan Kristen, maka kami akan masuk neraka. Itu seandainya. Nah, seandainya juga Tuhan Islamlah benar, pemilik langit dan bumi, kalian yang tidak mengimani Tuhan kami, maka akan masuk neraka selamanya. Paham sampai di sini kan? Dengar dulu, tidak yang dimaksudkan Tuhan itu ya Tuhan satu itu ya Tuhan Allah ya. Saya tidak menyebut Tuhan Anda dan Tuhan saya, tidak. Ini secara umum dulu kita bahas, secara umum. Ketuhanan yang Maha Esa, dengan banyaknya Tuhan di dunia ini hanya satu Tuhan yang sebenar-benarnya. Siapakah Tuhan yang sebenarnya itu? Apakah Tuhan umat Islam, Tuhan umat Kristen, Tuhan umat Hindu, Tuhan umat Buddha, apa Tuhan umat Yahudi? Kan kita cari kebenaran nih, Tuhan siapa yang satunya itu? Ya kan? Paham sampai di sini?
Kalau saya tanya Anda, kalau saya tanya kepada Anda, pastilah Anda menjawab Tuhannya Allah, ya kan? Artinya Tuhan umat Kristen sama Katolik, ya kan? Nah, kalau Anda tanya sama saya, pastilah saya menjawab, oh Tuhan kami dong, Tuhan Islam, Tuhan Allah, kan begitu. Nah, akhirnya apa? Keributan yang terjadi. Karena mungkin dua-duanya nih, makanya disinilah mari kita bedah. Tuhan siapakah yang benar? Tuhan Islam apa Tuhan Kristen? Pemilih satu-satunya ini, kan gitu. Terus? Nah, ya udah. Disinilah makanya kita buktikan yuk. Anda mengenal Tuhan dari mana? Dari kitab suci. Semua agama mengenal Tuhan berdasarkan kitab suci. Itu kitab Weda, Islam Al-Quran, Kristen Bible, ya kan? Iya. Nah, semuanya pasti dari kitab suci karena Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada para nabi dan kemudian dijadikan buku, yaitu kitab suci. Disitulah kita mengenal Tuhan dan mengenal ajaran-ajarannya.